Ya, part 14A. Part 14 ini terbagi jadi dua bagian ya. Ini adalah upload perbaikan dari sebelumnya, di mana sebelumnya ada kata-kata yang tidak pantas di novelnya. Ini sudah diedit dan dirapikan sehingga bisa diterima oleh semua penikmat novel. Selamat menikmati. Gaungan bergema di penjuru langit, melontarkan suara pemecah keheningan. Segera setelah itu, terdengar raungan naga yang agung, dan cambuk naga emas besar yang menyala-nyala dilemparkan dari belakang pria tua berjubah ungu itu. Benar, Ye Sen, yang baru saja melarikan diri, kembali untuk menyerang lagi, dan melawan langit, dia melemparkan cambuk. Cambuk naga emas yang menyala diubah oleh api abadi, dan karena lelaki tua berjubah ungu itu berdiri terlalu tinggi, serangan biasa tidak dapat mengenainya, dan hanya pelatih yang terbuat dari api abadi yang hampir tidak dapat mencapainya. Kamu benar-benar memiliki api sejati. Melihat dari apa cambuk naga emas yang menyala itu terbuat, mata lelaki tua berjubah ungu itu dengan ganas berkembang dengan esensi yang berapi-api. Di bawah, Sang Guan Yu menatap kekosongan dengan linglung, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Ye Sen, yang telah melarikan diri, telah kembali untuk membunuhnya, dan bagaimana dia bisa membayangkan bahwa orang yang datang untuk menyelamatkannya pada saat kesulitannya adalah kutu kupret yang telah melihat tubuhnya di tungku alkimia. Saat dia tertegun, Ye Sen sudah memuntahkan darah dan melemparkan dirinya sendiri. Mengalahkan diri sendiri. Orang tua berjubah ungu itu menghadap ke sembilan langit, seperti raja di dunia, dan sekali lagi menjulurkan telapak tangannya yang kering, berubah menjadi cetakan telapak tangan seukuran 20 kaki dan meraih Yesen. Jika saya berada di alam Empirean, saya akan menghancurkan Anda dalam 1 menit. Yesen meraung, dan melawan langit, 8 tinju sunyi menyerang dengan kuat, diikuti oleh suksesi naga hiper, 8 tebasan sunyi, tapak guntur yang berlari, tinju guntur yang mengguncang gunung, dan 1 jari yang menghantam tanpa segel. Hanya saja, jurus-jurus rahasia dewa yang sangat dia banggakan ini tidak ada apa-apanya di mata orang tua berjubah ungu itu. Ledakan lain, Yesen, yang baru saja bergegas ke langit, jatuh seperti meteor lagi, menghancurkan bumi dari kawah besar, seluruh tubuhnya sudah berantakan berdarah. Meskipun dia memiliki kekuatan tempur untuk melewati level untuk bertarung, tetapi di bawah penindasan absolut dari alam kultivasinya, bahkan jika bakatnya tinggi, itu hanya sia-sia. Api sejati Anda, itu milik saya. Orang tua berjubah ungu itu tersenyum muram saat dia sekali lagi mengulurkan tangannya yang besar. Keterampilan pedang Phoenix terbang. Sangguan Yu menyerang, pedangnya mengarah ke langit, ada desisan Phoenix, penglihatan Phoenix Luan, dan bayangan pedang yang bermanifestasi di langit juga bergabung menjadi satu surai pedang dengan kekuatan yang tak tertandingi dalam sekejap. Meskipun pedang Sangguan Yu menakutkan, itu tidak ada apa-apanya di mata lelaki tua berjubah ungu itu. Pergi. Dalam sekejap, Yesen terbang, membawa Sangguan Yu ke hutan pegunungan dalam sekejap mata. Semua melarikan diri, mengapa? Kenapa kamu lari kembali lagi? Melihat ke samping ke wajah Yesen yang setengah berlumuran darah, Sangguan Yu mengerucutkan bibirnya. Yang begitu banyak alasan. Yesen dengan santai membalas sebuah kalimat, lalu alisnya berkerut dengan keras, karena di belakangnya surai dewa yang tak tertandingi meledak. Jika dia dipukul di bagian vital, 10 kematian tidak akan mungkin terjadi. Menghindar. Dalam sekejap kilat, Yesen berteriak dan mendorong Sangguan Yu di sampingnya, sementara dia terlambat untuk menghindar dan ditusuk melalui lengan kirinya oleh mangga ilahi. Mangga ilahi yang menembus tubuh Yesen menghantam puncak gunung, yang langsung runtuh. Melihat ini, Sangguan Yu, yang telah jatuh ke tanah dalam keadaan lumpuh, langsung menjadi pucat, jika dia tidak didorong oleh Yesen sebelumnya. Aku khawatir dia akan binasa sekarang. Dia menyelamatkanku sekali lagi. Memikirkan hal ini, Sangguan Yu panik dan melihat ke arah Yesen yang berada tidak jauh. Ketika dia melihat darah dan tulang membasahi Yesen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan ingin bangun, tetapi kekuatannya tidak cukup. Hei, sial, kultivasi macam apa pria ini, melalui langit. Di kejauhan,
Ye Sen terhuyung-huyung dan memanjat, melihat lelaki tua berjubah ungu yang datang ke udara dengan wajah yang tidak bisa dipercaya, langsung menghancurkan gunung dan gunung, menakutkan di langit yang mana. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Ye Sen menyemburkan seteguk darah lagi dengan marah. Ki pemusnah yang tersisa di tubuhnya dari surai ilahi itu mengamuk ke seluruh tubuhnya. Trik apa lagi yang ada? Tawa yang menakutkan bergema di langit saat lelaki tua berjubah ungu itu perlahan datang dan melirik Sang Guan Yu sebelum dia meletakkan tatapan berapi-api pada tubuh Ye Sen. Sejauh yang dia ketahui, nona ketiga keluarga Sang Guan, tidak peduli seberapa terhormatnya dia, tidak lebih baik dari alam elemen manusia Ye Sen, karena Ye Sen memiliki api sejati, dan api sejati itu adalah harta karun yang hanya bisa diimpikan oleh para alkemis, dan dia bertekad untuk mendapatkannya. Ingin api sejati saya, Ye Sen mencibir saat dia melihat lelaki tua berjubah ungu itu. Serahkan sendiri dan berikan waktu yang menyakitkan. Orang tua berjubah ungu itu memperlihatkan giginya yang putih mengerikan. Kalau begitu beri aku rasa sakit. Ye Sen secara mengejutkan kering dan menyerahkan api abadi sekaligus. Melihat ini, mata merah tua lelaki tua berjubah ungu itu langsung muncul dengan mata berapi-api. Dengan tidak sabar meraih api emas di tangannya dan meletakkannya di telapak tangannya untuk melihatnya dengan hati-hati. Hanya saja, saat dia bergerak ke sana, api emas yang goyang meletus dan api meledak, membakar telapak tangan pria tua berjubah ungu itu hingga hitam tak bisa dikenali. Orang tua berjubah ungu itu memakan rasa sakit dan meledak menjadi marah. Ingin api sejatiku, ayo. Di bawah, Ye Sen telah melesat seperti cahaya spiritual, menggunakan jimat perjalanan 1000 jimat tingkat surgawi yang diberikan Cusuan kepadanya, dan kecepatannya meningkat pesat lebih dari 10 kali lipat. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Orang tua berjubah ungu itu meraung marah dan segera mengejarnya, bahkan lupa untuk menangkap Sang Guan Yu di tanah. Segera, serangkaian dentuman datang dari kejauhan. Menyaksikan runtuhnya puncak gunung yang tinggi, Sang Guan Yu tertegun. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui niat Ye Sen? Ini untuk menarik lelaki tua berjubah ungu itu pergi dengan api yang sebenarnya. Jika tidak dengan kekuatannya dan Ye Sen, tidak mengherankan, keduanya harus ditangkap kembali dan secara alami berakhir dalam situasi yang menyedihkan. Ini adalah keempat kalinya kamu menyelamatkanku. Sang Guan Yu mengerucutkan bibirnya, emosi aneh tiba-tiba berakar di hatinya. Dia menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Aku tidak bisa diam saja. Memikirkan hal ini, Sang Guan Yu menggerakkan kakinya dengan susah payah, mengorbankan pedang terbangnya dan terbang ke satu sisi. Dengan wajah cemas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Paman ketiga, di mana kalian? Puncak gunung runtuh lagi, dan tubuh di dalamnya terguncang di tempat, memuntahkan darah dan berjatuhan. Sial, Ye Sen, yang berada di reruntuhan, terhuyung-huyung dan memanjat. Kecepatan jimat perjalanan 1000 jimat tingkat surgawi yang diberikan Cusuan kepadanya tentu saja cepat, tetapi ada juga batas waktu, belum lagi lelaki tua berjubah ungu yang mengejar di belakangnya jelas bukan alam empirean biasa, dan dia sama sekali tidak terkejut saat ditangkap. Bisakah kamu melarikan diri? Segera, suara yang memekakan telinga bergema di langit. Mungkin itu adalah suara yang menggelegar seperti guntur, mengguncang Ye Sen sekali lagi sampai-sampai dia muntah darah. Di udara, lelaki tua berjubah ungu itu telah muncul, memandang rendah Ye Sen di bawah seolah-olah dia adalah raja jahat di 9 langit. Wajah yang sudah mengerikan dan mengerikan sekarang sama mengerikannya dengan iblis, dilarikan oleh alam elemen manusia 3 kali benar-benar membuatnya marah. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan mendapatkan api sejati. Ye Sen tidak takut dan menatap lelaki tua berjubah ungu itu dengan senyum dingin. Mati, apakah aku akan membiarkanmu mati semudah itu? Wajah lelaki tua berjubah ungu itu garang saat dia sekali lagi menjulurkan telapak tangannya, dan tangannya yang besar berwarna darah termanifestasi, menutupi langit. Mungkin tekanan dari tangan besar berwarna darah itu begitu kuat sehingga batu-batu di sekitar Ye Sen tidak dapat menahannya dan retak, sementara kaki Ye Sen gemetar, hanya merasa seolah-olah 100.000 pon batu besar menekan punggungnya. Aku tidak benar-benar akan jatuh di sini, kan? Ye Sen mengertakkan gigi, dahinya memar dan urat nadinya terlihat, matanya melotot dan penuh darah.
Di bawah tekanan yang ekstrim, kekuatan iblis di dalam tubuh Ye Shen sekali lagi menyala dengan sendirinya tanpa dipanggil. Tiba-tiba, seolah-olah suara ratapan hantu yang keras bergema, dan gelombang aura iblis melonjak keluar dari dalam tubuh Ye Shen. Aura yang kejam, haus darah dan dingin, menyapu puing-puing di sekitarnya dan kayu-kayu yang patah. Dan pada saat ini, wujudnya juga mengalami perubahan besar. Rambutnya yang panjang, gelap, dan tebal berubah menjadi berwarna darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Matanya yang gelap dan dalam tertutup cahaya berwarna darah, dan garis iblis muncul di alisnya, dan dengan munculnya garis iblis, auranya naik dengan keras. Iblis Dao, orang tua berjubah ungu yang berada di udara menyipitkan matanya sedikit. Dia benar-benar memiliki garis keturunan ras iblis di dalam dirinya. Ini benar-benar berkah dari surga. Setelah terkejut, lelaki tua berjubah ungu itu mengungkapkan ekspresi serakah lagi. Api sejati, garis keturunan ras iblis, hari ini ditakdirkan untuk menjadi panen besar bagiku. Dibandingkan dengan ini, pil roh Yuan pemakan darah itu tidak ada apa-apanya. Saat dia berbicara, Ye Shen, yang berada di bawah, sudah bergegas menjauh dari penindasan tangannya yang berwarna darah. Serang. Saat Ye Shen mengeluarkan desisan yang menghancurkan langit, dia secara tak terduga membunuh ke langit, dan serangannya bahkan lebih kejam, saat 8 tinju sunyi meledak ke langit, dan kekuatan tempurnya melonjak lebih dari 1 tingkat saat dia menghilang ke dalam kondisi iblisnya. Mencari kematian, pria tua berambut ungu itu tertawa dingin saat telapak tangan menekan ke dalam kehampaan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, Ye Shen jatuh ke dalam kehampaan. Dan meskipun lelaki tua berjubah ungu itu tampak tak bergeming, cetakan telapak tangannya secara mengejutkan dihancurkan oleh tinju Ye Shen juga. Kekuatan Dao Iblis memang sangat kuat. Meskipun dia terkejut, lelaki tua berjubah ungu itu bahkan lebih bersemangat karena segera, garis keturunan Dao Iblis Ye Shen akan menjadi miliknya, dan kekuatan yang mengamuk itu membuat darah seseorang mendidih hanya dengan memikirkannya. Serang. Di bawah, sekali lagi raungan Ye Shen bergema. Awan api sejati yang dia injak terbang ke langit, serangannya masih 8 tinju sunyi, darahnya mendidih seperti api yang terbakar, seolah-olah dia tidak tahu rasa sakit sama sekali, yang dia miliki hanyalah pikiran membunuh yang haus darah. Berapa banyak lagi rahasia yang kau miliki? Orang tua berjubah ungu itu tersenyum muram dan dengan santai menyerang, mengirim darah yang menyembur dari Ye Shen ke belakang dengan telapak tangan. Serang. Ye Shen, yang baru saja terguncang, saat berikutnya seperti iblis besar yang menyerbu lagi, tidak menghindar sedikit pun, hanya ada serangan yang menyerang, seolah-olah dia tidak tahu rasa sakit pada saat yang sama, dan tidak tahu kelelahan sedikit pun. Langit berlumuran darah, dan Ye Shen sudah menjadi manusia berdarah, dan tidak bisa lagi melihat wujud manusianya, yang sangat menyedihkan. Memang benar bahwa meskipun kekuatan pertarungannya telah melonjak setelah dia menghilang ke dalam Dao Iblis, lelaki tua berjubah ungu itu jauh lebih kuat dari yang dia duga, dan meskipun dia telah menghilang ke dalam Dao Iblis, dia tetap tidak ada apa-apanya di mata lelaki tua berjubah ungu itu. Saat gunung pucat runtuh, Ye Shen jatuh ke dalam kehampaan untuk beberapa kali yang tidak diketahui. Kali ini, tidak ada lagi raungan yang menghancurkan langit dan bumi, dan dia tidak lagi menyerbu ke dalam kehampaan, bersimbah darah dan tulang saat dia dipukul mundur dari kondisi iblis ke bentuk aslinya oleh lelaki tua berjubah ungu itu. Berbaring di tumpukan puing-puing, nafas Ye Shen lemah, mulutnya menyemburkan darah segar, matanya penuh ketidakberdayaan, kali ini aku benar-benar jatuh. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, api abadi di laut dannya melesat keluar dengan suara mendesing. Tidak hanya api abadi, kali ini bahkan guntur surgawi hitam juga keluar bersama. Guntur surgawi. Melihat petir hitam itu, lelaki tua berjubah ungu itu pertama-tama terkejut, dan kemudian wajahnya dipenuhi dengan ekstasi yang tak terkendali. Ciptaan yang luar biasa. Bahkan ada guntur surgawi, hahaha. Saat lelaki tua berjubah ungu itu tertawa, api abadi keemasan berdengung dan bergetar, dan nyala api kecil berubah menjadi lautan api keemasan yang berguling ke arahnya. Pada saat yang sama, guntur surgawi hitam tidak tinggal diam, dan bola petir seukuran kepalan tangan juga dengan cepat menjadi besar, akhirnya berubah menjadi lautan petir dan menyatu dengan lautan api-api sejati.
Lautan api dan lautan guntur itu serasi, mengeluarkan suara dengungan yang menusuk telinga, dan bahkan ada kekuatan yang sangat kuat yang terjalin saat lautan api dan guntur yang sebenarnya menggelinding, menekan kehampaan dan bergetar. Guntur surgawi dan api sejati sebenarnya masih bisa menyatu. Ye Sen di bawah jelas tidak menyangka bahwa api sejati dan petir surgawi miliknya bahkan akan menyatu dengan sendirinya, dan kekuatan yang meledak dari perpaduan itu tidak bisa dianggap remeh. Namun, semua ini tidak ada artinya ketika jatuh ke tangan lelaki tua berjubah ungu itu. Orang tua berjubah ungu menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan setetes darah, yang menjadi begitu besar hingga menjadi lautan berwarna darah, dengan ratapan hantu yang mengerikan di dalamnya. Lautan api dan guntur yang sebenarnya dan lautan darah bertabrakan seketika, tetapi hasilnya tidak sulit untuk diprediksi. Lautan petir api sejati ditelan oleh Samudera Merah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan itu hanyalah sebuah tren dari band yang menghancurkannya. Kehampaan yang tidak jelas, Sang Guan Yu memanfaatkan pedang roh, bergoyang sepanjang jalan, dalam bahaya terus-menerus jatuh. Paman ketiga, paman ketiga. Sepanjang jalan, Sang Guan Yu berseru dengan cemas, berharap mendengar gema, dia hanya ingin menemukan keluarga Sang Guan mereka untuk menyelamatkan Ye Sen secepat mungkin. Benar saja, panggilannya dijawab, dan sosok yang dikenalnya muncul di matanya. Kakek paman ketiga, melihat bahwa itu adalah paman ketiganya, Sang Guan Yu buru-buru menggunakan pedang terbangnya, mungkin karena kekuatan spiritualnya habis dan lukanya sangat parah sehingga dia baru saja terbang tidak lebih dari 1 zam sebelum dia pingsan karena pedang spiritual. Yu, 1000 kaki jauhnya, Sang Guan Bo terbang, dan diseret oleh Sang Guan Yu sedetik sebelum dia akan jatuh ke dalam kehampaan. Nona Yu, di mana muridku? Bersama mereka datang Cusuan, dan terlepas dari kecerobohannya, Cusuan melangkah maju dan meraih tangan Sang Guan Yu, menatap penuh harap ke arah Sang Guan Yu, berharap mendapatkan kabar pasti darinya. Itu, arah itu. Sang Guan Yu mengangkat tangannya dan menunjuk jauh ke satu sisi. Terima kasih. Cusuan bangkit dengan ekspansif, tidak berani tinggal sejenak, sepanjang jalan seperti pelangi ilahi, melintasi langit. Yu, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Sang Guan Bo memandangi Sang Guan Yu dalam pelukannya. Alam meditasi kosong, setidaknya tingkat ke-8. Tingkat ke-8. Di sini, melihat lautan api abadi dan guntur surgawi berkumpul ditelan oleh lautan darah pria tua berjubah ungu itu, Ye Sen hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bukan karena api abadi dan guntur surgawi tidak cukup kuat, itu hanya karena dia yang menjadi tuannya terlalu lemah. Sedemikian rupa sehingga dia ditekan oleh kultivasi dan kekuatan tuannya. Api abadi dan guntur surgawi masih jauh dari kemampuan untuk menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Apa cara lain yang kamu miliki? Setelah menekan lautan api dan petir sejati, lelaki tua berjubah ungu itu sekali lagi menatap Ye Sen, memperlihatkan gigi putih itu. Gigi Ye Sen berderak bersama dan matanya merah padam, semua triknya keluar. Tetapi dia masih seperti sebutir pasir, tidak dapat membuat satu gelombang pun di lautan besar lelaki tua berjubah ungu itu. Ye Sen tahu bahwa jika bukan karena keajaiban yang terjadi hari ini, dia akan mati dengan kematian yang mengerikan di tangan lelaki tua berjubah ungu itu. Karena tidak ada trik, maka tubuhmu adalah milikku. Orang tua berjubah ungu itu tertawa dengan muram dan menjulurkan telapak tangannya yang kering, berubah menjadi tangan besar berwarna darah saat dia menekan lintian. Melihat tangan besar berwarna darah yang turun dari langit, kepalan tangan Ye Sen mengepal, urat dahinya terlihat satu persatu, matanya melotot dan berlumuran darah. Saya tidak mau menatap maut pada lelaki tua berjubah ungu itu, 3 kata terucap dari gigi Ye Sen. Namun, saat dia hampir putus asa, mata roda abadi kirinya berfluktuasi dan tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, pupil hitam berubah menjadi darah dan satu tanda roda abadi di pupilnya berubah sedikit. Dengan ganas, kekuatan diam yang sangat ditakuti oleh Ye Sen sendiri menyatu dengan cepat di mata roda abadi kirinya, dan bahkan ruang di sekitar rongga mata terdistorsi karenanya. Murid mata itu merasa ada yang tidak beres. Lelaki tua berjubah ungu di udara itu dengan keras menyipitkan matanya sedikit, menatap Ye Sen dengan tatapan mematikan, atau lebih tepatnya, tatapan mematikan pada mata roda abadi di mata kiri Ye Sen.
Dari jarak yang jauh, lelaki tua berjubah ungu itu masih samar-samar bisa melihat bahwa mata kiri Ye Sen telah menjadi seluas langit berbintang, begitu dalam dan tak terbatas sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya bahkan dengan sekali pandang, terutama tanda roda abadi pupil, yang berisi implikasi Dao yang tak ada habisnya. Pupil mata macam apa itu? Mata lelaki tua berjubah ungu itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tiba-tiba, tanda roda abadi dari pupil mata kiri Ye Sen berubah sekali lagi, sementara garis darah hitam mengalir keluar dari rongga mata. Penerangan surgawi. Saat lelaki tua berjubah ungu itu terkejut, sebuah suara yang tidak jelas terdengar di langit dan bumi. Tiba-tiba, lelaki tua berjubah ungu itu merasakan dua kekuatan misterius muncul di lengannya, dan dua kekuatan misterius itu terjalin bersama, secara mengejutkan menghasilkan api hitam. Ini, api hitam muncul dengan aneh, menyebabkan wajah pria tua berjubah ungu itu tiba-tiba berubah secara dramatis. Segera, pria tua berjubah ungu itu berteriak dengan sedih saat dia mendapati bahwa lengannya berubah menjadi tidak ada apa-apa setelah tercemar dengan api hitam yang aneh ini. Tidak hanya itu, lelaki tua berjubah ungu itu juga terkejut menemukan bahwa api hitam yang aneh itu benar-benar dapat melarutkan kultivasinya, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasinya perlahan-lahan menurun. Teknik rahasia macam apa ini? Api macam apa ini? Itu benar-benar dapat membubarkan alam kultivasi. Segel untukku. Dengan putus asa, lelaki tua berjubah ungu itu menggunakan teknik penyegelannya, mencoba menyegel api hitam yang aneh. Tapi, sesuatu yang lebih aneh terjadi, saat menyegel api hitam, dia terkejut menemukan bahwa api hitam hanya memiliki bentuk api, tetapi itu bukan api sungguhan, dan teknik penyegelannya sebenarnya tidak efektif untuk melawannya. Apa ini? Apa-apaan ini? Orang tua berjubah ungu itu meraung, ketakutan. Hanya dalam waktu kurang dari 3 tarikan nafas, lengannya telah berubah menjadi setengah kecil oleh api hitam. Dengan kecepatan ini, dalam waktu kurang dari 1 menit, tubuhnya juga akan berubah menjadi ketiadaan. Di bawah, Ye Sen melihat kekosongan dengan linglung, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Ini. Apakah ini teknik terlarang roda abadi iluminasi surgawi yang dibicarakan senior Jiang Taixu? Begitu, sangat mendominasi. Sambil terkejut, dia juga menemukan hal lain, yaitu, setelah secara pasif merapal iluminasi surgawi seni terlarang roda abadi ini, dia sepertinya telah kehilangan sesuatu. Dia tahu bahwa itu adalah umur panjangnya. Jiang Taixu telah mengatakan bahwa merapal teknik terlarang mata roda abadi iluminasi surgawi datang dengan mengorbankan umur panjangnya sendiri. Dan meskipun itu pasti memiliki kemampuan yang sombong, dengan sifatnya yang sombong, muncullah konsumsi yang sombong. Dalam kehampaan, pria tua berjubah ungu itu masih meraung dalam ketakutan karena lengannya sebagian besar telah dilarutkan. Kesempatan bagus. Ye Sen memaksa tubuhnya untuk memanjat, sebelum menginjak awan api abadi dan dengan panik terbang ke samping. Serahkan padaku. Melihat ini, lelaki tua berjubah ungu itu melambaikan tangannya yang besar dan menyapu kehampaan. Puncak gunung yang tinggi tersapu rata oleh telapak tangannya, dan Ye Sen, yang baru saja terbang tidak terlalu jauh, terguncang di tempat dan jatuh seperti busur. Samar-samar, yang terdengar hanyalah suara Ye Sen jatuh ke dalam air. Orang tua berjubah ungu itu baru saja akan membunuhnya, tetapi api di tubuhnya membuatnya berhenti dengan keras di jalurnya lagi. Dengan sepenuh hati, dia memotong setengah dari lengannya yang tersisa dengan cara mentah, dan hanya dengan lengannya sendiri yang terpotong, api hitam yang aneh meninggalkan tubuhnya sepenuhnya. Mengangkat raungan dari langit, lelaki tua berjubah ungu itu mengamuk, meruntuhkan gunung besar dengan satu telapak tangan, dan hendak membunuh Ye Sen ke arah itu, ketika dia dihalangi oleh sosok menyeramkan yang datang membelah udara. Di mana muridku? Orang yang datang secara alami adalah Chu Xuan, yang bergegas untuk menyelamatkan, dan ketika dia melihat wajah lelaki tua berjubah ungu yang penuh dengan keganasan, dia berteriak dengan tegas dan lembut. Dibunuh olehku. Orang tua berjubah ungu itu mengertakkan gigi dengan wajah garang. Kamu pantas mati. Tubuh Chu Xuan bergetar, dan aura dingin terlihat di matanya yang indah saat dia menyerang dengan kemampuan ilahi yang kuat. Melihat ini, lelaki tua berjubah ungu itu mendengus dingin dan mendorong telapak tangannya secara horizontal.
Dengan pukulan keras, Cusuan terguncang ke belakang. Wosh wosh wosh. Segera, selusin sosok tiba, mengelilingi pria tua berjubah ungu di tengah. Dan gos. Begitu dia melihat penampilan asli dari lelaki tua berjubah ungu itu, alis yang Dingtian berkerut seolah-olah dia mengenali lelaki tua berjubah ungu itu. Dasar sampah, kamu masih hidup. Su Fu, yang merupakan seorang alkemis, jelas juga mengenali lelaki tua berjubah ungu, seorang alkemis jahat, dan wajahnya juga langsung berubah menjadi dingin saat dia sepertinya mengingat apa yang terjadi saat itu. Dan Gos, kamu benar-benar memiliki banyak nyali. Kamu berani menyentuh bahkan orang-orang dari keluarga Sangguanku. Sangguan Bo dan yang lainnya juga datang untuk membunuh, dan mereka bertiga memiliki cahaya dingin, dan mesin pemusnah sedingin es langsung menyapu langit bersama mereka. Di tengah, lelaki tua berjubah ungu itu melihat sekeliling dan tersenyum muram, Yang Dingtian, Feng Wuxian, Dao Xuan, Su Fu, Sangguan Bo. Hari ini adalah suatu kebetulan, memungkinkan saya untuk melihat begitu banyak mantan teman saya. Aku Po. Aku yang dulu tidak punya teman seperti kalian. Kerumunan berteriak dengan dingin. Kembalikan muridku. Di sisi ini, Cusuan, yang dibutakan oleh amarah, menjadi gila, tidak peduli apa asal-usul pria berjubah ungu itu, dan di tempat itu, segel surgawi yang besar runtuh setengah dari kehampaan. Huff. Mata dan Gos dingin, tangannya yang berwarna darah menyapu, dan Cusuan sekali lagi terguncang ke belakang. Setelah mengguncang kembali Cusuan, dan Gos berbalik dan hendak pergi, begitu banyak orang kuat di sini, bahkan dia tidak berani menghadapinya sendirian. Satu langkah yang salah dan dimusnahkan di sini, juga sangat mungkin terjadi. Tetap di sini, dan Gos baru saja berbalik dan mundur ketika Feng Wuxing, yang membawa pedang panjang, menghalangi jalannya. Di belakangnya, Su Fu dan Dao Xuan Zhen juga melangkah maju dan menutup jalan belakang dan Gos, di sebelah kiri. Yang Dingtian berdiri dengan sikap bermartabat, auranya yang kuat di puncak alam Empirean sudah ada, dan di sebelah kanan, tiga anak buah Sangguan Bo masing-masing telah mengorbankan senjata spiritual mereka yang kuat. Apa? Apakah kamu akan menggertak yang sedikit dengan yang banyak? Melihat ini, dan Gos tampak kaget dan buru-buru mengorbankan tungku dan berwarna darahnya untuk melayang di atas kepalanya. Jadi bagaimana jika aku menggertakmu? Sangguan Bo berteriak dengan dingin dan segera membunuhnya, tanpa alasan untuk mengatakan apapun. Dia meluncurkan kemampuan ilahi yang kuat, dia adalah seorang pemarah yang kejam pada pandangan pertama. Setelah Sangguan Bo, Feng Wuxing mengeluarkan pedang pemusnah tertinggi di punggungnya, dan serangannya adalah aura pedang yang menakjubkan, dan seluruh auranya berubah seketika, membuat orang berpikir bahwa ini bukanlah manusia, tetapi pedang pemusnah bersarung. Kehampaan bergetar saat Su Fu dan Dao Xuan juga menyerang, mereka berdua menggabungkan upaya mereka untuk mempersembahkan tungku alkimia emas, yang tumbuh dengan cepat lebih besar dan lebih besar, dipenuhi dengan kemuliaan emas dan melonjak dengan kabut emas, kekuatannya tak tertandingi. Ekspresi hantu dan berubah drastis, dan dia buru-buru memindahkan tungku pil Scarlet untuk melindungi dirinya sendiri. Paum, dentang, dentang. Tiga gelombang serangan menghantam tungku ramuan Scarlet tanpa urutan tertentu, menyebabkan tungku ramuan Scarlet berdengung dan bergetar, dan aura ilahi berwarna darah di atasnya meredup secara signifikan, dan hantu dan, yang merupakan pemilik tungku ramuan Scarlet, juga terguncang sampai batuk darah. Menggertak yang kurang dengan yang lebih, keterampilan macam apa itu? Hantu dan meraung dalam kemarahan. Dia tidak berada di puncaknya sekarang, dia baru saja memotong lengannya sendiri dan kekuatannya sangat berkurang, sementara para penyerang, Feng Wuxian dan yang lainnya, semuanya berada di tingkat ke-6 alam Empirean, dan ada juga Yang Dingtian, yang tidak bertarung tetapi berada di puncak alam Empirean. Apakah kita masih perlu berbicara tentang moralitas denganmu? Sangguan Bo berteriak dengan keras, melambaikan tangannya dan membuat cetakan telapak tangan yang besar. Menyia-nyiakan nyawa manusia, jika Anda tidak dieksekusi hari ini, bagaimana saya bisa menghibur roh-roh mereka yang meninggal secara tidak adil? Su Fu dan Dao Xuan Zhen tampak dingin dan tidak menahan diri sedikit pun. Setiap serangan tungku dan emas yang mereka gabungkan dengan upaya mereka untuk mengendalikannya akan menyebabkan hantu dan menderita. Dentang. Hanya Feng Wuxing yang pendiam yang tidak berbicara,
tetapi pedang pemusnah di tangannya bergetar dan menusuk telinganya, dan aura pedang yang mencengangkan bahkan lebih kuat. Bergemuruh. Setiap kali mereka menyerang, langit meraung, dan fluktuasi serta tekanan yang menakutkan menyebabkan puncak gunung runtuh, membuat seluruh dunia hancur berantakan. Uff, uff, uff. Darah berceceran, hantu dan terus-menerus mengalami trauma, ditekan untuk mengangkat kepalanya, dan pada beberapa kesempatan ia mencoba memaksa keluar dari pengepungan, tetapi dengan paksa diblokir kembali oleh Yang Dingtian. Jika begini, cepat atau lambat ia akan dimusnahkan. Di sisi lain, Cusuan menyebarkan inderanya, menyebarkannya tanpa batas. Ye Sen, wajah Cusuan pucat, marah, mencari inci demi inci, benar-benar tahu bahwa dia akan kalah. Dia juga benar-benar mengerti betapa pentingnya murid yang tampaknya tidak selaras itu baginya. Kamu akan mati di tanganku bahkan jika kamu mati. Tidak jauh dari situ, Chu Ling juga menyebarkan kekuatan jiwanya, menempuh jarak hampir 10.000 kaki kelilingnya. Pertempuran besar di kehampaan terus berlanjut, dan hantu Dan, yang berada di bawah pengepungan, sudah sangat menyedihkan dalam bentuknya, dan bahkan tungku dan berwarna darah yang melindunginya telah dihancurkan oleh Yang Dingtian dan yang lainnya. Ah! Hantu Dan meraung marah, ekspresinya mengerikan seperti iblis. Dia pasrah. Awalnya semuanya berada di bawah kendalinya, awalnya dia bisa saja merebut tubuh Ye Sen dan mendapatkan api sejati. Petir surgawi, termasuk semua milik Ye Sen, itu adalah ciptaan surgawi. Hanya saja, rencana manusia tidak sebagus rencana surga. Pada saat yang paling kritis, nyala api hitam yang aneh itu muncul, menyebabkan situasi berubah menjadi lebih buruk. Alih-alih menangkap Ye Sen, dia sendiri dikelilingi oleh semua yang kuat. Dentang. Dengan raungan amarah, Feng Wuxing menebas pedang yang menakjubkan. Di tempat, darah berceceran, dan Ghost yang terluka parah dan tak terkalahkan, setengah dari daging dan darahnya terbelah, dan sebelum bisa sembuh, Sang Guan Bo tiba dengan cahaya ilahi, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membanting telapak tangannya. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri, tungku tembikar emas yang bekerja sama dengan Dao Xuan dan Su Fu untuk mengendalikannya menghancurkannya sampai darah dan tulangnya retak. Hantu Dan meraung, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kejahatan yang telah kamu lakukan harus dibalas. Yang Dingtian menyerang, tubuhnya di 9 langit, seperti Raja Dewa, telapak tangan yang menutupi langit, meledak ke bawah. Hantu Dan tidak dapat menahan diri dan seluruh tubuhnya benar-benar meledak, hancur menjadi genangan darah dan daging saat dia jatuh dari kehampaan. Hanya setelah membunuh hantu Dan, barulah kerumunan orang itu menghela napas lega. Hantu Dan jauh lebih kuat dari yang mereka duga, dan satu-satunya murid junior Dan Chen ini pada umumnya tidak kuat. Jika bukan karena Yang Dingtian, puncak alam meditasi kosong, yang duduk di kota, saya khawatir mereka tidak akan bisa menangkapnya. Saat hantu Dan dihancurkan, banyak orang kuat jatuh dari udara. Ye Sen, muridku. Cusuan masih berjuang untuk menemukannya. Kakak perempuan senior, Yang Dingtian berseru dengan suara lembut. Hanya saja, Cusuan bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, masih dengan panik memunguti puing-puing dengan harapan bisa melihat sosok yang sudah dikenalnya. Bahkan kamu akan terluka jika kamu menerima tamparan dari hantu Dan, apalagi Ye Sen dari alam manusia Yuan. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam dan berbicara lagi, ada takdir di dunia bawah. Ini adalah takdirnya, jadi mengapa Anda perlu menipu diri sendiri dan orang lain? Tidak, dia tidak akan mati dengan mudah. Cusuan masih memungut batu, meskipun dia tahu dia menipu dirinya sendiri, dia masih tidak ingin percaya bahwa Ye Sen telah meninggal. Pada akhirnya, dia mengambil boneka Zixuan, yang hampir dipukuli menjadi besi tua, di bawah reruntuhan yang tebal. Untuk sesaat, Cusuan berhenti, benar-benar putus asa, berlutut dengan bodoh di sana, secercah harapan terakhir yang ada di matanya menghilang, bahkan boneka tingkat bumi telah lumpuh, apalagi alam manusia Yuan. Guruku yang datang terlambat, guruku yang menyebabkan kamu terluka. Tangan Giok Cusuan mengepal dengan keras dengan penyesalan yang dalam, dan air mata yang memenuhi matanya akhirnya berubah menjadi 2 baris air mata. Jika dia tidak terlalu keras dengan Ye Sen, dia tidak akan membiarkannya datang ke negara Zhao ini sendirian.
apalagi bertemu dengan hantu dan yang tak tertandingi, sedemikian rupa sehingga pada akhirnya, bahkan mayatnya pun berubah menjadi debu. Kerumunan itu menghela nafas rahasia. Pada titik tertentu, tempat itu menjadi sunyi ketika Sangguan Bo dan yang lainnya membawa Sangguan Yu yang tidak sadarkan diri ke Sekte Zhengyang, sementara Yang Dingtian dan yang lainnya juga membawa Cusuan yang kebingungan dalam perjalanan kembali ke Sekte Heng Yue. Langit dan bumi terasa panjang dan damai. Baru setelah sebuah suara kecil terdengar, ketenangan antara langit dan bumi terpecah. Suara itu berasal dari genangan daging dan darah di bumi, genangan daging dan darah yang sama dengan hantu dan yang telah mati, menggeliat dan menyatu menjadi bola daging yang bersinar dengan darah dan tampak hidup, bernapas dan bergelombang. Jika Yang Dingtian dan yang lainnya masih ada di sini, mereka akan terkejut, karena ini adalah janin hantu. Janin hantu adalah legenda dari zaman kuno, dikatakan bahwa orang jahat yang melahap darah akan mengumpulkan roh-roh tak berdosa di dalam tubuhnya, dan roh-roh ini mungkin bisa melahirkan janin hantu, yang berarti mereka bisa terlahir kembali dengan bantuan janin hantu. Hantu dan adalah orang seperti itu, meskipun dia adalah seorang alkemis, dia adalah orang yang sangat jahat, dan janin hantu telah lama dikembangbiakkan di dalam tubuhnya. Pergantian peristiwa seperti itu jelas merupakan sesuatu yang tidak diantisipasi oleh Yang Dingtian dan yang lainnya. Wosh! Janin hantu, yang cahaya darahnya berkembang secara ekstrim, bergegas ke dalam kehampaan seperti surai darah, dan kemudian menghilang, dengan hanya kata yang sangat menakutkan dan mengerikan berkabut di langit dan bumi. Klan Heng Yue dan keluarga Sangguan, ketika saya terlahir kembali, saya akan membuat ayam dan anjing Anda gelisah. Sungai itu mengalir ke arah timur, dan jika seseorang melihat ke bawah dari langit, sungai itu seperti seekor naga raksasa yang bersujud di bumi. Ombak sungai bergulung-gulung, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat seorang pria yang tidak sadarkan diri di dalamnya, mengalir ke arah timur bersama air, sesekali berhenti sejenak dengan singkapan berbatu di tengahnya. Benar, pria ini adalah Ye Sen. Jatuhkan kanan. Dia tidak mati, tetapi diguncang oleh telapak tangan dan gos dan dikirim terbang ke sungai besar yang bergulung-gulung ini, dan pada saat Cusuan dan yang lainnya mencarinya, dia sudah tersapu oleh sungai besar ini, dan itu karena dia tidak dicari sehingga semua orang mengira dia sudah mati. Mungkin lukanya sangat parah sehingga dia masih dalam keadaan koma. Sungai yang panjang itu terus bergulung, mengalir melewati pegunungan dan melintasi dataran yang pucat, tanpa akhir, tanpa mengetahui bahwa sungai itu menuju ke timur. Dengan cara ini, Ye Sen tidak tahu sudah berapa lama berlalu, dia juga tidak tahu kemana dia telah tersapu. Pada titik tertentu, suara gemerincing sungai yang menjilat bebatuan datang dari depan, dan air terjun setinggi ratusan kaki terungkap, dan Ye Sen tersapu ke air terjun dengan sungai itu. Secara kebetulan, di tengah air terjun, ada terumbu karang yang terangkat, dan Ye Sen, yang telah tersapu ke bawah, mendarat di atasnya tanpa memihak, bertahan seperti itu, membiarkan sungai yang bergolak menyapunya, tetapi tetap tidak jatuh. Pada malam hari, puncak wanita giok dari klan Heng Yue. Cusuan berdiri diam di hutan bambu kecil, membiarkan angin dingin menggigitnya, tetapi masih berdiri tegak dan diam, batu nisan pendek di depannya, dengan 4 kata yang terukir dengan jelas di atasnya, makam Ye Sen. Jika saya tidak memilih Anda sebagai murid saya, Anda mungkin masih hidup dan sehat sekarang. Jika saya tidak terlalu keras terhadap Anda mungkin tidak akan mati, jika saya tidak mengirim Anda ke Zhao. Langit dan bumi diam, namun suara air sungai yang berdebur di bebatuan tak henti-hentinya terdengar. Di terumbu karang, tubuh Ye Sen menggeliat sedikit dan perlahan membuka matanya. 2 atau 3 detik kemudian, dia menyentakkan kepalanya ke atas. Aku masih hidup, merasakan kesejukan air sungai, Ye Sen sedikit tercengang. Matanya berayun dari sisi ke sisi sejenak, dan baru kemudian dia ingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Ditangkap oleh alkemis jahat dengan Sangguan Yu untuk memurnikan pil, dan kemudian dikejar dan dibunuh dengan pukulan terakhir yang membuatnya terguncang dan akhirnya jatuh ke sungai besar. Aku benar-benar selamat. Ye Sen melompat, terkejut, sungguh keajaiban yang luar biasa. Butuh waktu lama baginya untuk mengejar ketinggalan, orang tua berjubah ungu itu seharusnya sudah pergi. Aku ingin tahu apakah Sangguan Yu telah lolos dari cengkeraman pria itu.
kali ini dia juga diberkati oleh bencana. Tingkat kultivasinya sebenarnya telah menghancurkan 5 alam kecil berturut-turut. Hehehe. Setelah bergumam beberapa kali, Ye Sen kemudian menyadari bahwa dia masih terbaring di atas karang yang terangkat. Di mana ini? Segera, dia berguling dan melompat, sebelum berdiri di atas karang dan melihat keluar dengan sangat dekat. Yang bisa dia lihat hanyalah sungai panjang yang bergulung-gulung. Meskipun dia membaca dengan baik, dia tidak tahu di mana dia tersapu oleh sungai. Aku harus kembali secepatnya, jika tidak, guru akan khawatir. Dengan pemikiran ini di benaknya, Ye Sen hendak melompat dari karang. Namun, saat dia hendak melompat ke bawah, cahaya redup melintas dari samping, mengguncang matanya tanpa pandang bulu. Hah! Mata Ye Sen sedikit menyipit saat dia menatap dengan hati-hati, hanya untuk menemukan dengan cemas bahwa ada lubang kecil di dinding batu, dan cahaya redup itu berasal dari lubang itu. Ada harta karun. Sambil mengelus dagunya, Ye Sen berguling dan menyeberang ke dalam gua. Tepat saat dia memasuki gua, aura ki biadab menyambutnya, memberinya ilusi sekilas bahwa dia sedang melangkah ke tanah biadab kuno. Mengambil mutiara roh untuk penerangan, Ye Sen melangkah masuk dan melihat sekeliling, tapi tidak ada yang aneh di dinding gua. Di matanya, dia melihat sebuah anak panah. Ya, sebuah anak panah, tertancap secara diagonal ke dinding batu yang keras, mungkin sudah sangat tua sehingga tertutup lapisan debu. Ye Sen mengerutkan kening dan berjalan sedikit lebih dekat. Mengapa ada anak panah di sini? Setelah memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas secara diagonal, mengusap dagunya dan merenung untuk waktu yang lama. Panah ini seharusnya ditembak oleh seseorang, dan itu menembus dinding batu dan tertancap di sini. Dengan mengingat hal ini, mau tidak mau, ia mengulurkan tangannya dan meraih anak panah panjang itu, ingin mencabutnya dan mempelajarinya dengan benar. Tetapi dia telah meremehkan berat anak panah itu, yang jauh lebih berat daripada yang dia duga, dan dengan segenap kekuatannya, dia tidak dapat menggoyahkannya. Aku tidak percaya. Ye Sen segera menarik lengan bajunya, ki sejati dan hainya berkerumun, dan sekali lagi memegang panah panjang di tangan atasnya. Kinya sangat berat sehingga dahinya segera ditutupi dengan urat biru. Belum lagi, panah panjang itu mengendur dan ditarik keluar inci demi inci olehnya. Keluarkan aku. Dengan raungan keras dari Ye Sen, anak panah panjang itu ditarik keluar dengan suara mendengung. Dentang. Seketika, anak panah panjang yang baru saja dicabut jatuh ke tanah karena terlalu berat, dan bersamaan dengan itu, Ye Sen juga ditarik ke bawah ke tanah. Gemuruh. Panah panjang itu begitu berat sehingga mendarat di tanah, menghancurkan retakan di tanah. Kawah berbentuk panah langsung muncul, dan karena getaran yang sangat besar, Ye Sen dapat dengan jelas merasakan seluruh gunung bergetar. Beratnya setidaknya 30.000 pound. Ye Sen berlutut di tanah, terengah-engah, dengan kengerian di matanya. Itu adalah anak panah yang sangat berat sehingga tak tertahankan. Setelah beristirahat sejenak, Ye Sen merosot ke tanah. Kedua matanya menatap lurus ke arah anak panah panjang itu. Sampai saat itu, guntur surgawi dan api abadi di laut dannya berdengung tanpa urutan tertentu. Jarang sekali kalian berdua bisa begitu konsisten. Ye Sen tampak terkejut, melirik petir surgawi dan api abadi di laut dannya, dan sekali lagi mengarahkan pandangannya ke anak panah itu, untuk menarik perhatian petir surgawi dan api abadi. Akan aneh jika kamu bukan harta karun. Memikirkan hal ini, Ye Sen langsung menjatuhkan diri. Mata roda abadinya terbuka dan menatap dengan hati-hati. Baru kemudian dia menemukan bahwa di atas anak panah ini, ada banyak rune kuno yang terukir, padat. Tato penyihir. Ye Sen tertegun, seolah-olah dia mengenali rune tersebut. Diukir dengan tato penyihir, itu pasti sesuatu dari suku penyihir. Ye Sen mengusap dagunya. Setelah jeda singkat, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh anak panah itu lagi, yang terbuat dari bahan kuno yang bahkan belum pernah dia lihat sebelumnya, jadi tidak heran itu sangat berat. Segala sesuatu dari suku penyihir bisa menjadi harta karun. Menggosok dagunya sekali lagi, Ye Sen memotong jarinya dan menaruh setetes darah di atas anak panah itu. Setetes darah itu segera diserap, tetapi dimuntahkan di antara detik berikutnya. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan anak panah itu dengan mudah.
Dengan sangat cepat, dia memanggil api abadi keluar dan semuanya membungkus anak panah itu, mengkalsinasi dengan kemampuan terbaiknya. Namun, setelah setengah jam berlalu, anak panah itu masih tetap tidak tersentuh, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ye Sen berhenti dan mengeluarkan petir surgawi juga, membiarkannya menyatu dengan api sejati, berharap untuk menyempurnakan panah itu. Segera, petir surgawi dan api abadi menyatu, dan kemudian membungkus anak panah itu di sekelilingnya, sementara dia menatap lurus ke arahnya dengan dua mata bulat besar. Waktu berlalu dengan lambat, 1/4 jam, 2/4 jam, setengah jam. Baru setelah 3 jam kemudian, anak panah itu berdengung dan bergetar. Wow, meskipun sedikit gemetar, Ye Sen, yang sedang berbaring di sana, terguncang dan terlempar ke tempat, dan tubuhnya yang terbang ke belakang menabrak dinding batu yang keras di belakangnya, menyebabkan retakan muncul. Tepat setelah dia mendarat, Ye Sen menyemburkan seteguk darah dan pikirannya terguncang hingga bergemuruh. Sangat kuat, Ye Sen mengertakkan gigi dan memanjat dengan gemetar, melihat anak panah itu dengan ngeri. Anak panah itu masih bergetar, mengguncang seluruh gunung, mungkin karena kalsinasi petir surgawi dan api abadi telah menyentuh sistem terlarang di anak panah, dan pemandangan yang compang camping namun luas terungkap. Di tengah-tengah pemandangan itu, matahari yang terik menggantung tinggi di langit, miliaran sinar ilahi menyembur, cahaya bersinar, bunga dan tanaman layu, sungai-sungai besar mengering, dan semua manusia berubah menjadi abu dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Ini, wajah Ye Sen menjadi pucat dengan kuas. Matahari itu, apakah itu? Apakah itu akan memadamkan dunia? Saat dia terkejut, gambar itu bergetar, dan sosok agung muncul, berdiri di atas bumi yang pucat, membawa busur ilahi, memegang panah ilahi di tangannya, menatap dengan marah ke langit, tubuhnya yang luar biasa, setengah terbakar api, setengah dihantui oleh guntur, seperti dewa perang. Seorang penyihir hebat dari suku penyihir kuno. Ye Sen menatap pria itu dengan tatapan mematikan, karena pria itu memiliki pola penyihir yang terukir di dahinya. Saat semua hal menjadi sunyi, penyihir hebat dari suku penyihir itu telah menarik busurnya seperti bulan purnama dan menembakkan anak panah yang menakjubkan. Anak panah seperti aura ilahi penghancur dunia yang membelah lemari besi dari segala zaman. Anak panah yang menembus matahari yang menyilaukan. Samar-samar, Ye Sen masih bisa mendengar suara gemuruh yang menghancurkan langit saat matahari, yang menggantung tinggi di langit yang hampa, meledak. Pada titik ini, gambar yang sangat besar itu runtuh, menjadi terpecah-pecah dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Ye Sen tampak ngeri, jantung kecilnya berdebar-debar, gambar itu sangat mengejutkan. Dia tidak tahu berapa lama sebelum dia melambat dari keterkejutannya dan menatap dengan kagum pada anak panah itu, yang memiliki tanda kehidupan pemiliknya yang tersisa di dalamnya, yang ditempa oleh api dan guntur surgawi yang sebenarnya. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa melihat gambar kuno itu? Di zaman kuno, penyihir hebat dari suku penyihir itu begitu menentang surga sehingga dia bahkan menembak jatuh matahari. Hati Ye Sen tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Apakah kamu sedang menunggu tuanmu? Melihat anak panah itu, hatinya juga dipenuhi dengan kekaguman. Zaman dahulu benar-benar terlalu jauh dari sekarang, penyihir hebat yang menembak jatuh matahari, saya khawatir, telah lama berubah menjadi debu zaman, sementara senjata ilahi yang dia tembak di masa lalu masih menunggu kepulangannya di gua yang gelap ini. Dengan desahan rahasia di dalam hatinya, Ye Sen tidak kembali untuk mengambil anak panah itu, bukan hanya karena terlalu berat, tetapi yang lebih penting karena kekagumannya padanya. Kamu bisa tinggal di sini untuk saat ini. Ye Sen melangkah maju dan dengan lembut mengubur tanah ke dalam lubang. Ketika saya kuat, saya akan datang untuk membawa Anda pergi, dan jika saya bisa, di tahun-tahun berikutnya, saya pasti akan membantu Anda menemukan tuan Anda. Anak panah itu tampaknya memiliki sifat spiritual dan sedikit bergetar, mekar dengan cahaya untuk pertama kalinya, sebelum memusnahkan dan membiarkan Ye Sen menguburnya. Klan Everest. Di pagi hari, tepat setelah fajar menyingsing, para murid sekte dalam sekte Heng Yue telah berkumpul di bawah panggung besar yang tinggi. Di atas panggung yang tinggi, Yang Dingtian, kepala guru Heng Yue, berdiri dengan cara yang bermartabat, diapit oleh Feng Wuxian,
penguasa puncak pedang kerajaan, dan Dao Xuan, orang sungguhan dari Aula Penegakan Hukum Sekte Batin, serta Huang Chuan dari Paviliun 10.000 Harta Karun, dan bahkan Chu Xuan dan Chu Ling dari Puncak Gadis Giok ada di antara mereka. Di belakang mereka berdiri 9 murid muda, Ni Feng dan Namong Yue, murid sejati Heng Yue. Hari ini adalah hari sebelum kompetisi 3 sekte, dan 9 murid sejati Heng Yue harus pergi ke sekte Zeng yang di bawah kepemimpinan kepala guru dan para tetua, untuk mempersiapkan kompetisi antara sekte Zeng Yang, sekte Heng Yue, dan sekte Qing Yun besok. Yang lain baik-baik saja, kecuali Chu Xuan yang terlihat sedikit melamun dan sesekali melihat sekeliling di kejauhan, berharap bisa melihat sosok yang dikenalnya. Sampai saat ini, dia masih tidak mau percaya bahwa Ye Shen telah meninggal, masih berharap muridnya, yang telah melakukan lebih dari satu keajaiban, akan muncul di saat yang paling genting ini. Namun, sosok yang akrab dalam ingatannya tidak pernah muncul kembali sejak awal. Saudari, sudah ditakdirkan baginya untuk mengalami bencana ini di alam baka. Mengetahui apa yang dipikirkan Chu Xuan, Chu Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Chu Xuan. Ini semua salahku. Berangkat, jubah besar yang Ding telah berayun, mempersembahkan pedang roh yang berukuran lebih dari 20 kaki. Kerumunan melangkah ke pedang roh dan perlahan-lahan naik ke udara di bawah perhatian semua orang, sebelum menghilang seperti pelangi ilahi di langit, menghilang di mata banyak murid sekte dalam. Setelah mengubur anak panah, Ye Shen berbalik dan berjalan keluar dari gua. Dia melihat keluar dengan sangat dekat sebelum dia memanggil api sejati dan menuju ke utara dengan kakinya di atas awan api sejati. Saya tidak berpikir kita akan bisa mengejar ketinggalan. Di awan api abadi, Ye Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Memikirkan hal itu, mengingat waktu, hari ini adalah hari terakhir sebelum kompetisi 3 sekte, di mana 9 murid sejati Heng Yue akan pergi ke sekte Zeng yang di bawah kepemimpinan Master Sekte dan para tetua yang terdaftar. Dia, setelah mengalahkan Qi Yang, seharusnya pergi ke kompetisi 3 sekte, tetapi ada terlalu banyak perubahan sebelum itu, jadi dia tidak bisa kembali ke sekte Heng Yue dalam waktu yang ditentukan. Guru dan yang lainnya seharusnya sudah berangkat ke sekte Zeng Yang. Ye Shen mengusap dagunya dan tanpa sadar melirik ke arah sekte Zeng Yang. Api abadi. Saat dia memikirkannya, keheranan datang dari atas kehampaan 10.000 kaki jauhnya, membangkitkan kontemplasi Ye Shen. Ye Shen mengerutkan kening dan melirik ke arah itu, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah seorang pria tua berpakaian abu-abu yang terbang di udara, jelas merupakan alam Empyrean, dan pria tua berpakaian abu-abu itu dengan cepat mendekati sisinya. Tidak bagus. Ye Shen diam-diam berteriak, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan berlari, seperti pelangi ilahi emas yang melintasi langit. Kemana harus pergi? Orang tua berambut abu-abu itu mencibir, lebih cepat, tubuhnya seperti surai ilahi, mengejar Ye Shen di belakangnya. Tak perlu dikatakan dia mengingini api sejati Ye Shen dan ingin melakukan perbuatan pemusnahan. Di depannya, merasakan bahwa lelaki tua berambut abu-abu itu bergegas mengejarnya, Ye Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia sudah bisa dengan jelas merasakan aura pemusnah yang meluap dari lelaki tua berambut abu-abu itu, menyebabkan rasa dingin menjalar ke seluruh tulang punggungnya. Bahkan ada alam dunia bawah yang kosong di tempat yang menyebalkan ini. Ye Shen dengan ganas mempercepat kecepatannya. Jika dia terjebak dalam hal ini, dia kemungkinan besar akan dimusnahkan. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa melarikan diri. Melihat Ye Shen mempercepat, lelaki tua berambut abu-abu itu mengungkapkan senyum muram dan juga dengan ganas meningkatkan kecepatannya. Dengan cara ini, mereka berdua mengejar dan melarikan diri, satu seperti pelangi ilahi emas dan yang lainnya seperti surai ilahi abu-abu, memotong kekosongan satu demi satu. Apakah aku yang dulu benar-benar reinkarnasi dari anak yang tidak beruntung? Gigi Ye Shen gatal karena kebencian, dan dahinya berlumuran keringat dingin, sebelum ada alkemis jahat yang membuatnya mati 9 kali, dan baru sehari yang lalu dia menjadi sasaran alam Empyrean lagi, dia sudah sangat meragukan karakternya. Nak, berhentilah dengan patuh dan kamu bisa dibuat mati dengan nyaman, atau kalau tidak, Dari belakang, terdengar tawa menakutkan dari pria tua berambut abu-abu itu.
Punya nyali untuk menyusulku. Ye Sen berbalik dan melolong, dia hampir siap untuk bertarung sampai mati. Terlebih lagi, dia juga siap untuk menghabiskan umur panjangnya untuk melemparkan iluminasi surgawi seni terlarang roda abadi itu lagi. Mencari kematian. Orang tua berambut abu-abu itu kehilangan kesabarannya dan mengarahkan jari jauh ke arah Ye Sen, dan segera aura ilahi meledak. Ye Sen terkejut, membalikkan tangannya dan mengeluarkan antrian surgawi, menyilangkannya di depan tubuhnya. Hantaman. Surai ilahi menghantam pena surgawi tanpa pandang bulu, dan bahkan mengeluarkan percikan salju. Namun, meskipun Ye Sen memblokir surai ilahi, guncangan yang menakutkan masih menyebabkan dia menyemburkan seteguk darah di tempat, dan seluruh tubuhnya jatuh dari kehampaan seperti layang-layang dengan tali yang putus. Pada saat dia mendarat di tanah, sudah ada genangan darah. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas berdiri, berbalik dan berlari, menenun dengan cepat melintasi hutan pegunungan yang lebat. Lari, teruslah berlari, aku akan melihat seberapa jauh kamu bisa berlari. Di belakangnya, pria tua berambut abu-abu itu mengejarnya dengan tergesa-gesa, sesekali menyerang, tetapi setiap kali dia melakukannya, dia mampu meruntuhkan puncak gunung yang tinggi. Gemuruh. Raungan di langit dan bumi terus berlanjut, Ye Sen melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya dalam kekacauan di depannya saat gunung runtuh di belakangnya. Meskipun kekuatan lelaki tua berambut abu-abu itu jauh dari Dan Ghost, dia juga merupakan alam Empyrean asli, dan kekuatannya pada umumnya tidak kuat. Mereka berdua mengejar dan melarikan diri, berbelok belasan mil. Ye Sen sudah memar dan babak belur, dan langkahnya terhuyung-huyung. Tunggu. Di belakangnya, lelaki tua berpakaian abu-abu itu melangkah keluar 100 kaki dan menjulurkan telapak tangannya, menekannya ke bawah, puncak gunung runtuh di tempat dan seluruh tubuh Ye Sen terguncang dan terbang. Memaksa saya untuk melakukan gerakan besar. Memanjat dengan berantakan, wajah Ye Sen panik, pupil mata roda abadi kirinya sudah mulai berputar, hanya menunggu lelaki tua berambut abu-abu itu memasuki jarak serangnya untuk memberinya serangan yang menggelegar. Meskipun teknik terlarang roda abadi, sinar surgawi, sangat luar biasa, tetapi itu ditekan oleh tingkat kultivasinya, jadi itu jauh dari kemampuan untuk menggunakan kekuatan yang paling kuat, dan dalam hal jarak, sangat sulit untuk dipukul dari jarak 100 kaki. Hei, sial, hanya saja, sebelum menggerakkan Ye Sen untuk benar-benar memicu teknik terlarang roda abadi, suara umpatan keras terdengar dari bawah bebatuan yang runtuh. Ye Sen tertegun dan menatapnya, hanya untuk menemukan bahwa seorang pria, atau lebih tepatnya seorang pria tua berbaju ungu, telah merangkak keluar dari bawah bebatuan yang rusak, pakaiannya tidak terawat, rambutnya berantakan, dan tubuhnya dalam keadaan berantakan yang lebih buruk. Ketika dia melihat lebih dekat, Ye Sen tertegun lagi karena dia tahu pria tua berbaju ungu itu. Apakah dia orang tua Suge yang menjual Swan Iron dan Swan Steel kepadanya di pasar gelap dunia bawah? Aku tidak menyangka masih bisa bertemu di sini. Ye Sen memiliki ekspresi aneh, jika dipikir-pikir, dia telah membeli Swan Steel dan Swan Iron milik Pak Tua Suge dan bahkan belum membayarnya. Dibandingkan dengan Ye Sen, wajah lelaki tua berambut abu-abu itu jauh lebih indah, dia cukup bullish untuk meruntuhkan gunung besar dengan satu telapak tangan. Tetapi di mana dia mengira masih ada orang di gunung besar itu, Anda tidak bisa turun dengan telapak tangan ini, dan langsung mengubur seseorang hidup-hidup. Kamu, turunkan aku. Orang tua Suge, yang tidak jauh dari situ, sudah sangat marah dan menunjuk ke arah pria tua berambut abu-abu di kehampaan. Saya baru saja tidur siang dan Anda mengubur saya hidup-hidup. Anda lelah hidup, bukan? Tanpa diduga, setelah lelaki tua berambut abu-abu itu melihat Pak Tua Suge, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan berbalik dan melarikan diri. Masih ingin lari, Pak Tua Suge melolong, dan tangannya yang besar kemudian menjulur keluar, menyapu kehampaan. Lelaki tua berambut abu-abu itu baru saja berlari selusin meter jauhnya ketika dia ditangkap kembali oleh tangan Pak Tua Suge. Godong, Ye Sen di sini. Melihat lelaki tua berbaju abu-abu digendong kembali oleh Pak Tua Suge seperti ayam, tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur, matanya tegak karena terkejut. Pak Tua Suge itu sangat menggantung. Senior maafkan aku, junior tidak disengaja. Ketika Ye Sen terkejut, lelaki tua berambut abu-abu itu sudah bersujud di tanah dan memohon belas kasihan,
dia sepertinya mengenali Patua Zuge, dan tahu lebih banyak tentang teror Patua Zuge. Ucapan yang bagus, ucapan yang bagus. Patua Zuge tersenyum sedikit cabul dan berbahaya, menggosokkan kedua tangannya dan menerkamnya secara langsung. Adegan selanjutnya tak tertahankan untuk ditonton. Lelaki tua berambut abu-abu dari alam Empyrean dibutakan oleh Patua Zuge di tempat, dan kemudian pria itu naik turun dan merampok semua harta benda lelaki tua berambut abu-abu itu. Melihat ini, Ye Sen tidak mengucapkan sepatah kata pun, menoleh dan berlari. Merampok semuanya, tidak seburuk kamu. Di belakangnya, terdengar tawa cabul dari lelaki tua Zuge, dan Ye Sen, yang baru saja melangkah, digendong kembali seperti ayam di tempat. Setelah melihat wajah Ye Sen, lelaki tua Zuge itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan senyuman ringan. Nak, sulit sekali menemukanmu setelah menginjak sepatu besi. Patua Zuge hanya mengulurkan tangannya, cepatlah dan cepatlah, aku sudah lama mencarimu. Mengerti, Ye Sen dengan kering mengeluarkan beberapa puluh ribu batu roh dan menyerahkannya, sambil tersenyum berkata, membeli Suan Steel dan Suan Iron milik senior, tentu saja saya harus membayarnya, hanya itu yang saya miliki, semuanya untuk Anda senior. Kurang lebih begitu, Patua Zuge melambaikan tangannya dan menerima batu roh. Jika senior tidak ada hubungannya, saya akan pergi dulu. Ye Sen berkata, berbalik dan hendak melesat, tetapi saat berikutnya dia digendong kembali oleh Patua Zuge. Senior, jangan katakan apa-apa. Patua Zuge langsung menyela kata-kata Ye Sen, dan kemudian semuanya muncul, hidungnya mengangkat bahu dan mengendus-endus tubuh Ye Sen seperti pesek. Baru setelah mengendus-endus, Patua Zuge menatap lurus ke arah Ye Sen. Nak, kamu punya api yang benar. Tidak, kepala Ye Sen menggeleng seperti mainan. Omong kosong, aku bisa mencium semuanya. Jika senior berkata begitu, maka saya benar-benar melakukannya. Wajah Ye Sen tidak berubah secepat biasanya. Sudah kubilang begitu. Kenapa lagi waifu kecil berambut abu-abu itu tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain mengejarmu? Alam manusia Yuan. Orang tua Zuge mengelus dagunya sebelum mata tuanya yang cabul berkedip ke arah Ye Sen. Ayo, api apa yang sebenarnya, tunjukkan pada kakek. Mendengar kata-kata ini, Ye Sen tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya, jadi dia tidak punya pilihan selain memanggil api abadi dan menahannya di telapak tangannya. Emas, emas. Begitu api yang sebenarnya muncul, mata Patua Zuge langsung menjadi berkilau, dan jelas masih ada keterkejutan dalam nadanya. Patua, saya telah melakukan perjalanan melintasi Great Chu selama ratusan tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat api emas yang sebenarnya. Dengan itu, pria itu hanya meraih api sejati Ye Sen di tangannya dan menatapnya dengan mata berbinar. Wow, segera, dia meringis dengan seringai menyakitkan saat telapak tangannya terbakar oleh api yang sebenarnya. Api sejati milikmu ini masih memiliki kecerdasan spiritual, dan juga tidak terlalu pemarah. Sekarang, kedua mata Patua Zuge memelototi perut bagian bawah Ye Sen, karena api abadi Ye Sen telah melarikan diri kembali ke laut dannya. Tetua, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Orang tua Zuge melambaikan tangannya, tetapi masih menunggu dengan dua mata pencuri, menatap lurus ke perut bagian bawah Ye Sen. Di sisi ini, Ye Sen merasa sangat tidak nyaman dengan tatapan Patua Zuge sehingga dia merasa seolah-olah dia tidak mengenakan pakaian di depan Patua Zuge, dia tidak bisa menyembunyikan rahasia apapun, dan selalu ada kemungkinan untuk dirampok. Anak kecil, dari mana kamu mendapatkan api yang sebenarnya ini? Pada akhirnya, tatapan Patua Zuge berpindah dari perut bagian bawah Ye Sen ke wajah Ye Sen. Terlahir dengan itu, Patua Zuge mencubit kumisnya dan bergumam ke samping, api sejati anak ini sebenarnya memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada api sejati Samadhi dan Chen. Tapi kenapa aku tidak pernah mendengar tentang api sejati emas di dunia ini? Apakah aku hanya bodoh? Api sejati emas ini mungkin benar-benar bisa memperbaiki mantra penyihir. Melihat Patua Zuge bergumam sendirian, Ye Sen di samping berseru dengan ragu-ragu, "Senior." Hanya saja, Patua Zuge tidak menjawab, masih bergumam. Melihat ini, mata Ye Sen berbalik dengan tulang, lalu diam-diam mundur selangkah dan dengan lembut berbalik, hendak melesat.
Kemana? Pak Tua Zuge, yang bereaksi, menggendong Ye Sen kembali untuk ketiga kalinya. Penatua masih ada yang harus dilakukan. Tidak ada masalah besar, tapi ada satu masalah kecil. Pak Tua Zuge mencubit kumis di rahangnya, menurut akal sehat. Saya seharusnya memukuli Anda dan merampas semua harta Anda, tetapi saya baik hati dan membiarkan Anda lolos. Sebagai gantinya, Anda harus membantu saya. Mendengar ini, Ye Sen menarik sudut mulutnya, apa-apaan. Logika sialan apa? Namun, Ye Sen juga memfitnah di dalam hatinya, tentu saja dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Orang itu sudah mengatakan bahwa dia tidak akan merampok, apalagi yang bisa dia harapkan. Itu, senior tidak apa-apa untuk membantu, bisakah kamu memberikannya beberapa hari? Ada yang harus saya lakukan hari ini. Ye Sen dengan tersenyum menatap Pak Tua Zuge, aku harus pergi ke kompetisi besar 3 sekte, jika aku terlambat aku tidak akan bisa datang. Kompetisi besar 3 sekte, Pak Tua Zuge mengangkat alisnya dan menatap Ye Sen dari atas ke bawah, kamu adalah alam elemen manusia, kompetisi besar 3 sekte tidak ada hubungannya denganmu. Kalau begitu aku akan pergi ke sekte Zeng yang untuk mencari guruku. Tidak apa-apa. Kita bisa datang tepat waktu, jika berjalan lancar, setengah hari kerja sudah cukup, setelah itu kita akan pergi ke Sekte Zeng yang bersama-sama. Aku sangat ingin melihat tubuh Xuan Ling yang legendaris. Kalau begitu, senior, Anda juga diundang oleh Sekte Zeng Yang. Ye Sen menatap Pak Tua Zuge dengan ragu-ragu. Itu tidak benar. Pak Tua Zuge menjewer telinganya. Mereka tidak bisa menghentikan saya jika saya tidak pergi untuk melihat apa yang diributkan. Setidaknya aku adalah sosok yang bermartabat di Great Chu, jadi jika mereka tidak memberiku muka, mereka harus terlihat baik. Mendengar ini, sudut mulut Ye Sen bergerak-gerak, merasa seperti jatuh ke dalam lubang. Setelah beberapa percakapan, dia dapat melihat bahwa lelaki tua cabul di depannya ini tidak hanya tidak selaras, dia hanyalah seorang master yang takut pada dunia. Jika dia pergi ke klan Zeng Yang, dia takut klan akan mengirim 100 atau 80 tetua untuk mengikutinya, atau jika tidak, dia akan kehilangan hartanya. Ayo pergi, ayo pergi. Orang tua Zuge sudah meraih Ye Sen dengan satu tangan dan mengambil langkah ke dalam kehampaan, menghilang ke langit seperti pelangi ilahi. Berdiri di samping Pak Tua Zuge, Ye Sen hanya merasakan angin bersiul di sekelilingnya. Kecepatan Pak Tua Zuge begitu cepat, benar-benar seperti pelangi ilahi, sedemikian rupa sehingga sungai besar dan pegunungan yang menghadap ke bawah adalah bayangan hitam yang melintas. Tingkat kultivasi orang tua ini bahkan lebih tinggi dari alkemis jahat dari sebelumnya. Berpikir dalam benaknya, Ye Sen tidak bisa membantu tetapi melirik ke samping ke lelaki tua Zuge di sampingnya. Orang ini terlihat tidak selaras, tetapi dia sangat kuat. Nak, aku lupa bertanya padamu, apakah kamu murid Sekte King Yun atau Sekte Hang Yue? Ketika Ye Sen memandang Pak Tua Zuge juga kebetulan melirik ke arah Ye Sen. Dari Sekte Hang Yue, Ye Sen tidak menyembunyikannya dan menjawab dengan jujur. Bagus untuk klan Hang Yue. Pak Tua Zuge mencubit kumisnya, saya lebih menyukai guru kepala Hang Yue Anda yang Dingtian daripada Cheng Kun dari klan Zeng Yang dan Gong Sun Si dari klan King Yun, waifu kecil itu lumayan. Sungguh cara yang tepat untuk mengatakan sesuatu tanpa bermaksud untuk mendengarnya. Ye Sen sekali lagi tanpa sadar melirik lelaki tua Zuge, guru kepala sekte Hang Yue yang Dingtian hanyalah seorang anak kecil di matanya, seberapa tinggi senioritas lelaki tua ini seharusnya. Itu membuat orang mengira bahwa orang tua ini telah merangkak keluar dari peti mati. Orang tua ini seharusnya belum maju ke alam surga. Ye Sen berkata diam-diam di dalam hatinya. Ini bukan alam surga, masih sedekat itu, oh tidak, seharusnya setetes saja. Yang mengejutkan Ye Sen, Pak Tua Zuge sepertinya bisa mendengar apa yang dikatakan Ye Sen di benaknya. Kuasi, alam surga semu. Ye Sen memang tercengang. Di Great Chu yang luas, ada banyak sekali pembudidaya alam Empyrean, dan tidak sedikit dari mereka di surga ke-9 alam Empyrean, tetapi jauh lebih sedikit di puncak alam Empyrean, apalagi di alam semu surgawi, yang merupakan kejadian langka dan jarang terjadi, dan yang tidak dia duga adalah ada satu di sampingnya. Tidak heran dia telah menekan lelaki tua berambut abu-abu dari alam meditasi kosong dengan satu telapak tangan.
Ye Sen diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Meskipun alam semu surga memiliki satu kaki di alam surga, itu masih milik alam Empyrean dalam arti tertentu, dan itu bukan hanya 1,5 bintang yang lebih kuat dari alam Empyrean normal. Kamu juga seorang alkemis, kan? Saat terbang di udara, Patua Zuge melirik Ye Sen. Ye Sen mengangguk dengan panik. Kalau begitu beritahu kakek berapa baris pil roh yang bisa kamu perbaiki sekarang. Patua Zuge memandang Ye Sen dengan penuh minat. 1 butir. Setelah memikirkannya, Ye Sen memutuskan untuk menyembunyikan kekuatannya. Jiwa tingkat alam Suan hanya dapat memurnikan pil roh 1 butir, bakatmu untuk memurnikan pil agak terlalu buruk. Itu menyia-nyiakan api sejatimu. Setelah kata-kata ini diucapkan, Ye Sen sekali lagi terkejut. Dia terkejut bahwa bahkan Su Fu dan Chu Ling dan yang lainnya yang ingin melihat tingkat jiwanya harus mengujinya dengan bantuan prasasti jiwa ini. Sementara Tetua Zuge benar-benar melihatnya sekilas, budidaya alam surga semu ini bukanlah sesuatu yang dipamerkan. Tapi dalam hal jiwa, kamu Heng Yue benar-benar memiliki jiwa yang membuatku terkesan. Patua Zuge berkata dengan makna yang dalam. Ye Sen tahu bahwa Patua Zuge mengacu pada Chu Ling, yang tingkat jiwanya telah maju ke puncak alam surga, dan hanya selangkah lagi untuk dapat memadatkan Yuan Shen, dan langkah itulah yang sulit diatasi seperti keretakan surgawi. Di sisi lain, Patua Zuge juga tidak memiliki kata-kata lagi, dan mereka berdua terdiam untuk saat ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Sen membuka mulutnya untuk memecah keheningan, menatap Patua Zuge dan bertanya, Patua, saya bertanya tentang seseorang. Ceritakan tentang itu. Dia adalah seorang alkemis. Ye Sen berkata, dan alkemis jahat yang menggunakan jiwa esensi bayi untuk memurnikan pil muncul di benaknya. Memikirkan alkemis jahat itu membuat hati Ye Sen menggigil ketakutan. Jika bukan karena kebangkitan teknik terlarang mata roda abadi pada saat krisis, dia mungkin telah dirampok dari tubuh fisiknya sekarang. Musuh yang begitu kuat, dia ingin sekali tahu dari mana asalnya sehingga dia bisa menyelesaikan skor total dengannya nanti saat dia kuat. Ada banyak alkemis di luar sana, yang mana yang kamu tanyakan? Melihat Ye Sen mengerutkan kening, Patua Zuge tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ye Sen. Pencapaiannya dalam alkimia sangat tinggi, ya, sangat tinggi memang, menurutku, lebih tinggi dari tetua Su Fu Heng Yue-ku, tapi dia jahat dan ingin menggunakan jiwa esensi bayi untuk memurnikan Yuan dan Yang haus darah. Yuan dan Yang haus darah. Mendengar nama obat mujarab ini, mata Patua Zuge sedikit menyipit. Senior tahu, Ye Sen bertanya dengan panik. Kamu pasti berbicara tentang hantu dan... Orang tua Zuge memiliki ekspresi termenung di wajahnya, alkemis di Great Chu sudah langka, dan bahkan lebih sedikit lagi dengan pencapaian alkimia yang lebih tinggi dari Su Fu, dan alkemis yang berani memurnikan Yuan dan Yang haus darah secara pribadi seharusnya adalah satu-satunya saudara laki-laki senior dan Chen, hantu dan kakak laki-laki senior dan Chen. Mata Ye Sen berkedip dan dia bergumam, tidak heran, pencapaian alkimia begitu tinggi dan kekuatannya sangat menakutkan. Kamu pernah melihat Dan Gos? Orang tua Zuge menatap Ye Sen dengan makna yang agak dalam. Saya hanya mendengar tentang itu. Untungnya hanya itu yang kudengar. Patua Zuge berkata, di masa depan, ketika Anda melihat orang ini, Anda sebaiknya berkeliling. Saat itu dia secara pribadi memurnikan Yuan dan Yang haus darah dan diusir dari Dan Chen. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, dia masih berani memurnikan pil roh jahat semacam itu. Keberanian anak ini telah tumbuh. Mereka berdua mengucapkan beberapa patah kata satu sama lain, tidak tahu berapa lama mereka telah terbang, sebelum mereka mendarat di tempat duniawi di mana kelopak bunga beterbangan. Tempat macam apa ini? Ye Sen memandangi hutan bunga dengan ekspresi baru di wajahnya. Lembah 10.000 bunga. Patua Zuge dengan santai membalas dan mengambil langkah pertama ke dalam hutan bunga. Saya tidak menyangka ada surga yang luar biasa di Great Chu. Ye Sen bergumam, mengikuti langkah kaki Patua Zuge sambil melihat sekeliling lagi. Lembah 10.000 bunga dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya, sangat tertutup, dan di sepanjang jalan, dia telah menggunakan mata roda abadi miliknya untuk melihat lebih dari satu formasi tersembunyi. Mereka berdua, satu di depan yang lain, menghentikan tubuh mereka di beberapa titik.
Baru pada saat itulah Ye Sen menemukan bahwa jauh di dalam tutupan hutan bunga ada sebuah paviliun kecil, yang keseluruhannya berada di bawah hamburan kelopak bunga, dan yang membuat Ye Sen takjub, paviliun kecil itu sebenarnya tergantung di udara, dan pada pandangan pertama, itu memberikan perasaan seperti mimpi. Istriku, aku telah datang jauh-jauh, apakah kamu tidak siap untuk keluar dan menyapaku? Pak Tua Zuge menatap paviliun kecil berlantai 2 itu. Berderit. Tak lama kemudian, pintu loteng kecil di lantai 2 terbuka dan seseorang yang mengenakan pakaian biasa perlahan berjalan ke pagar. Hah! Setelah melirik ke arah orang yang berpakaian biasa, Ye Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan ikringan. Dia berpikir bahwa wanita tua yang dibicarakan oleh Pak Tua Zuge seharusnya adalah seorang nenek tua dengan kruk. Namun nyatanya, istri lelaki tua Zuge adalah seorang wanita paviliun, yang juga terlihat baru berusia sekitar 20 tahun, penampilannya tidak bisa dibilang luar biasa, agak tenang, dan yang baru adalah rambutnya yang panjang seputih salju. Poring, kamu sangat cantik. Di samping, lelaki tua Zuge telah menggosokkan kedua tangannya dan tertawa terbahak-bahak, meskipun tidak selaras, Ye Sen bisa mengatakan bahwa yang telanjang. Cinta dan kekaguman telanjang. Wanita berambut putih bernama Fu Ling, berdiri di depan pagar paviliun lantai pertama, tetapi ekspresinya tanpa kegembiraan, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini membuatnya menjadi riak, dia seperti makhluk abadi yang diasingkan, tidak tersentuh oleh debu dunia fana. Keheningan Fu Ling tidak membuat lelaki tua Zuge merasa malu, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan reaksinya. Aku membawakanmu seseorang. Pak Tua Zuge menarik Ye Sen ke sampingnya. Baru setelah itu wanita berambut putih yang dipanggil Poring itu menurunkan matanya sedikit, matanya yang tanpa sukacita tertuju pada tubuh Ye Sen. Saya, Ye Sen, telah bertemu dengan senior. Ye Sen tahu bagaimana bersikap sopan, dan buru-buru maju dan melengkungkan tangannya untuk memberi hormat. Seorang wanita yang bisa membuat Pak Tua Zuge sangat mengaguminya, orang akan mengira bahwa dia setingkat dengan Pak Tua Zuge sebagai senior tua. Hanya saja, untuk penghormatan Ye Sen, wanita berambut putih yang disebut Poring, tetap tanpa kegembiraan dan tidak peduli. Melihat ini, Pak Tua Zuge berkata dengan panik, anak ini benar-benar memiliki api, berwarna keemasan. Saat itulah mata indah wanita berambut putih yang disebut Poring itu berbinar-binar untuk pertama kalinya. Waduh! Hanya angin sepoi-sepoi yang terdengar, dan Ye Sen hanya merasakan kabur di depan matanya, dan Fu Ling, yang masih berada di paviliun lantai pertama suatu saat, telah muncul di depannya saat ini. Ye Sen terkejut, bahkan dengan immortal will nya, dia tidak tahu bagaimana wanita berbaju putih bernama Fu Ling muncul di depannya. Wanita berambut putih bernama Fu Ling berdiri dengan tenang di depannya, hanya menatapnya dengan tenang. Tubuh Ye Sen tidak wajar saat dia dilihat, jadi dia buru-buru memanggil api abadi dan menahannya di telapak tangannya, senior, ini. Ini adalah api sejati junior, jika junior dibutuhkan, junior akan memberikan segalanya. Fu Ling tidak mengatakan apa-apa, hanya diam-diam melihat api emas yang melambai-lambai dari api yang sebenarnya. Alis yang cantik juga sedikit dirajut untuk pertama kalinya, tidak tahu berapa lama, dia sedikit menyunggingkan bibirnya. Ini bukan api yang sebenarnya. Tidak, ini bukan api yang sebenarnya. Setelah mendengar ini, Pak Tua Zuge membeku, mustahil, api sejati anak ini memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada api sejati Samadhi dan Chen, jadi bagaimana mungkin itu bukan api sejati? Jelas, Pak Tua Zuge telah salah memahami kata-kata Fu Ling, dia mengira Fu Ling melihat api sejati Ye Sen sebagai api bumi. Namun, di samping itu, Ye Sen mengerti di dalam hatinya bahwa api sejatinya memang bukan api sejati, tetapi api abadi yang belum terbangun, sesuatu yang pernah dikatakan almarhum Jiang Taixu, dan bagi orang luar, itu dianggap sebagai api sejati. Sekarang, dilihat sekilas oleh Poring, itu masih mengejutkan Ye Sen. Senior wanita berambut putih ini, dari mana asalnya? Guncangan di hatinya menyebabkan Ye Sen melihat Poring di depannya. Pandangan ini membuat matanya sedikit menyipit, karena dia melihat rune yang tampaknya tersembunyi. Oh tidak, lebih tepatnya, itu seharusnya adalah pola mantra-mantra penyihir kuno, di alis Fu Ling. Mantra penyihir, Su sedikit terkejut, dan Ye Sen tanpa sadar berkata, hah,
Mendengar kata-kata ini, lelaki tua Zuge di samping sekali lagi memberikan senyuman ringan dan menatap Ye Sen dengan takjub. Nak, kamu benar-benar bisa mengatakan bahwa ada mantra penyihir padanya. Teman kecil, pernahkah kamu melihat mantra penyihir sebelumnya? Wanita berambut putih bernama Poring berbicara dengan acuh tak acuh, tapi suaranya seindah musik surgawi. Aku pernah melihatnya. Ye Sen mengangguk, tidak menyembunyikan apapun. Beberapa waktu lalu, ketika saya pergi ke pasar gelap dunia bawah untuk menghadiri pelelangan, saya telah melihatnya pada seorang senior dari Sekte Tianxuan, atau saya membantunya memperbaiki mantra penyihir itu. Benarkah? Yang mengejutkan Ye Sen, Pak Tua Zuge bahkan lebih bersemangat daripada Poring yang berada di bawah mantra penyihir. Tangan tuanya menggenggam bahu kecil Ye Sen, mata tua yang cabul itu bermekaran dengan esensi yang berapi-api. Ye Sen meringis dan mengangguk, tangan lelaki tua Zuge tidak ringan dan berat, bahunya yang kecil hampir dihancurkan olehnya. Setelah menerima pengakuan Ye Sen sendiri, lelaki tua Zuge kemudian dengan bersemangat menatap Fu Ling. Fu Ling, sudah kubilang. Langit tidak akan begitu tidak berperasaan, anak kecil ini ditakdirkan untuk menjadi penyelamatmu. Wanita berambut putih yang disebut Poring mengungkapkan senyum tipis yang langka. Pak Tua, kau membawaku ke sini untuk membantu senior wanita ini memperbaiki mantra penyihir, kan? Ye Sen menatap lelaki tua Zuge. Omong kosong. Kalau begitu cepatlah. Aku harus pergi ke klan Zeng yang setelah selesai. Ye Sen sudah menyingsingkan lengan bajunya, atau kita tidak akan sampai tepat waktu. Baiklah, aku akan bersiap-siap. Pak Tua Zuge tidak repot-repot, membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah altar, lalu mengeluarkan 6 bendera formasi kecil dan menempatkannya di 6 arah altar. Selama seperempat jam berikutnya, Pak Tua Zuge tetap sibuk di tengah-tengah 6 bendera formasi, sebuah rune diukir, dan kemudian rune itu menyala dan dihubungkan ke dalam pola formasi. Setelah melakukan ini, barulah Pak Tua Zuge melihat ke arah wanita berambut putih yang disebut Poring. Fu Ling mengangguk dengan lembut dan melangkah ke altar, duduk bersila di atasnya, hanya untuk melihat rune yang membosankan, berlari, berputar di sekitar tubuhnya. Memperbaiki mantra penyihir dan membutuhkan altar ini. Ye Sen memandang Pak Tua Zuge dengan sedikit terkejut, ketika saya membantu senior dari Sekte Tianxuan itu memperbaiki mantra penyihir, tidak ada langkah yang membosankan. Kamu tidak tahu apa-apa, Pak Tua Zuge berkata sambil mendorong Ye Sen ke altar. Siapapun dari Sekte Tianxuan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dariku. Dan orang-orang dengan level mereka secara alami tidak takut mantra penyihir menjadi bumerang, sementara keluargaku Poring berbeda, begitu mantra penyihir menjadi bumerang, kemungkinan besar dia akan mati. Aku sudah menyiapkan formasi penyegelan terlebih dahulu, juga demi keamanan, jika api sejatimu tidak dapat memperbaiki mantra penyihir di dalam dirinya mantra penyihir, aku akan mengaktifkan formasi penyegelan pada kesempatan pertama untuk menyegelnya. Oh. Baru kemudian Ye Sen mengangguk dengan sikap yang tampaknya mengerti, dan kemudian duduk berlutut di seberang Poring. Senior, mungkin ini sedikit menyakitkan, jadi bersiaplah. Dengan itu, Ye Sen telah mengangkat telapak tangannya dan mengarahkan jari ke alis Fu Ling, sebelum mengaitkan api yang sebenarnya, membiarkannya disuntikkan ke alis Fu Ling di sepanjang jarinya, membungkus mantra penyihir itu. Begitu api yang sebenarnya melonjak, mantra penyihir itu berfluktuasi dengan hebat, melawan sampai mati, yang juga menyebabkan sedikit rasa sakit muncul di pipi Fu Ling. Nak, bisakah kamu melakukannya? Melihat ekspresi kesakitan di wajah Fu Ling, lelaki tua Zuge di bawah altar itu seperti semut di atas panci panas, berjalan mondar-mandir, matanya penuh kekhawatiran. Bisakah kamu berhenti berkeliaran di sana dan datang untuk membantu? Ye Sen tidak memandang Pak Tua Zuge seolah-olah dia baik hati. Baik, baik. Pak Tua Zuge buru-buru melompat ke atas altar, meletakkan satu tangan di bahu Ye Sen, dan kemudian beberapa kilogram energi spiritual disuntikkan ke tubuh Ye Sen. Untungnya, mantra penyihir di tubuh Penatua Poring tidak sekuat yang ada di tubuh tetua Sekte Tianxuan. Ye Sen diam-diam menghela nafas lega. 3 jam kemudian, Ye Sen dan Pak Tua Zuge meletakkan telapak tangan mereka tanpa urutan tertentu. Sisi berlawanan dari Fu Ling, bagaimanapun, menghembuskan napas dalam-dalam dari udara keruh, sementara mantra penyihir yang tampaknya tersembunyi di alisnya telah benar-benar menghilang.
Dengung. Suara gemetar tanpa suara datang dari tubuhnya, rambut panjang seputih salju tidak berangin, lingkaran cahaya seputih salju muncul dan menghantui tubuhnya, dia seperti paviliun itu, menjadi seperti mimpi. Yang paling mengejutkan adalah di belakangnya, sepasang sayap putih salju ilusi perlahan-lahan terbuka. Ye Sen tertegun dan menggosok matanya, berpikir bahwa dia telah salah membacanya, dan ketika dia pergi untuk melihat lagi, sayap putih salju ilusi telah menghilang. Dan pada saat ini, hanya untuk melihat bahwa wanita berambut putih bernama Poring telah menarik napas dalam-dalam, senyuman ringan yang bergerak muncul di pipinya, lingkaran cahaya seputih salju telah menyatu ke dalam tubuhnya, sementara auranya naik ke atas, seolah-olah seluruh kelopak bunga persik yang tersebar di hutan bunga persik telah berubah menjadi lautan kelopak bunga. Seberapa kuat senior wanita berambut putih ini? Hati Ye Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, berada di samping Fu Ling, dia merasa sulit untuk bernapas. Mantra penyihir akhirnya dipatahkan. Orang tua Zuge di samping jelas bersemangat, wajahnya yang sudah tua tiba-tiba menjadi beberapa tahun lebih muda. Pak Tua, senior wanita berambut putih ini, apa sebenarnya asalnya? Ye Sen sangat penasaran dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Pak Tua Zuge. Setelah mendengar ini, Pak Tua Zuge tidak bisa menahan diri untuk tidak memelintir kepalanya, mengelus jenggotnya dan bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang Raja Pedang? Raja Pedang. Mendengar nama ini, ekspresi Ye Sen sangat mengagumkan, dan matanya dipenuhi dengan kekaguman. Raja Pedang, legenda yang sombong, dia, yang pernah menjadi perwira intelijen, secara alami telah mendengarnya. Pria legendaris itu, yang telah mencerahkan Dao dengan pedangnya dan akhirnya mencapai kesuksesan besar, adalah salah satu dari sedikit pahlawan agung di Great Chu, dan dikenal sebagai eksistensi yang tak terkalahkan di bawah alam surga. Apa yang paling sering Ye Sen dengar tentang Raja Pedang adalah pertempuran di jurang kuno Lings Timur, di mana Raja Pedang sendiri telah membunuh 9 tetua tertinggi dari Aula Haus Darah dan kembali dengan kekalahan, mengejutkan Chu Agung. Dia adalah saudara perempuan Raja Pedang sendiri. Saat Ye Sen merenung, tetua Zuge berbicara dengan santai. Dia adalah saudara perempuan Raja Pedang. Ye Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Apakah aku terlihat seperti lelucon bagimu? Raja Pedang, yang memiliki pahala yang luar biasa, sebenarnya memiliki seorang adik perempuan. Mengetahui bahwa lelaki tua Zuge tidak bercanda, Ye Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengarahkan pandangannya ke Poring sekali lagi ketika dia terkejut. Bagaimana mungkin dia mengira bahwa orang yang dia selamatkan memiliki asal-usul yang begitu hebat? Bagaimana dengan Raja Pedang Senior? Setelah melirik Poring, Ye Sen mengarahkan pandangannya ke Pak Tua Zuge lagi. Pak Tua Zuge menggelengkan kepalanya tanpa daya, siapa yang tahu? Sudah hampir 100 tahun sejak dia menghilang, dan dia bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup. Lalu bagaimana tetua Poring memiliki mantra penyihir di tubuhnya? Di mana kau begitu banyak pertanyaan? Sudut mulut Ye Sen tertarik dan dia berhenti berbicara. Selama setengah jam berikutnya, Poring di atas altar, auranya terus menanjak, terlihat seperti wanita yang lembut, tetapi kekuatannya jelas berada di puncak, tidak jauh di belakang lelaki tua Zuge itu. Setengah jam lagi sebelum wanita berambut putih yang disebut Poring perlahan membuka matanya. Sudah sembuh. Pak Tua Zuge buru-buru berjalan ke depan. Fu Ling mengangguk dengan lembut, butuh waktu untuk pulih ke kondisi puncak. Itu bagus, itu bagus. Baru setelah itu Pak Tua Zuge menghela nafas lega. Di sisi lain, Ye Sen datang dan menatap Pak Tua Zuge, menggosok kedua tangannya dan tersenyum panas. Itu, mantra penyihir Penatua Poring telah disempurnakan, bukankah kita harus berangkat ke Sekte Sengyang? Kenapa terburu-buru? Pak Tua Zuge berkata lagi dengan santai sambil mengemasi formasi penyegelan altar. Apakah kamu membodohi saya dan tidak ingin pergi? Omong kosong, apakah aku orang seperti itu? Kamu terlihat seperti itu bagiku. Ye Sen berkata dengan kebencian, aku akan pergi sendiri. Dengan itu, Ye Sen berbalik dan berjalan menuju keluar lembah. Dia bisa melihat bahwa lelaki tua Zuge ini terlalu tidak bisa dihubungi. Jika dia menunggunya, entah sampai kapan dia akan menunggu sampai dia pergi ke Sekte Sengyang. Dia juga mengerti bahwa semuanya,
dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Hei, kenapa terburu-buru? Di belakangnya terdengar panggilan Patua Zuge, tapi itu diabaikan begitu saja oleh Ye Sen. Gemuruh. Segera, suara gemuruh datang dari arah yang ditinggalkan Ye Sen. Wow, setelah itu, teriakan wah-wah datang dari arah itu. Saat berikutnya, Ye Sen, yang sedang berantakan, berlari kembali dengan berguling-guling, dengan lautan kelopak bunga mengejarnya di belakangnya. Kenapa kamu kembali lagi? Patua Zuge memandang Ye Sen dengan takjub. Ye Sen mengeluarkan tawa kering sebelum dengan gesit berlari di belakang Patua Zuge dan melihat ke suatu arah. Saya baru saja keluar belum lama ini ketika saya bertemu dengan seorang wanita gila yang ingin memukuli saya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera, ke arah yang dilihat Ye Sen, kelopak bunga bertebaran, dan kemudian seorang wanita berpakaian hijau perlahan berjalan keluar. Dia berusia sekitar 17 atau 18 tahun, wajahnya memukau, tubuhnya anggun, tetapi wajah yang sangat cantik sedingin es. Kakek Zuge. Setelah wanita berbaju hijau itu keluar, dia melihat sekilas lelaki tua Zuge dan segera membungkuk. Dan kemudian, dia mengarahkan pedangnya ke Ye Sen, yang bersembunyi di belakang Patua Ge, dan berteriak dingin, "Kamu, keluarlah untukku. Kalau begitu mari kita sepakati dulu, jangan lagi memukuliku." Di belakang Patua Zuge, setengah dari kepala Ye Sen terungkap. Ya, wanita berbaju hijau itu berbicara dengan acuh tak acuh. Hanya ketika wanita berbaju hijau mengatakan ini, Ye Sen batuk kering dan berjalan keluar dari belakang Patua Zuge. Hanya untuk melihat bahwa wanita berbaju hijau telah mengulurkan tangan gioknya. Nadanya membawa niat dingin, serahkan jimat spiritual 10.000 bunga saya, serahkan. Ketika kata-kata ini keluar, tidak hanya lelaki tua Zuge, tetapi juga wanita berambut putih bernama Fuling tidak bisa membantu tetapi melihat Ye Sen, merasa bahwa bukan tanpa alasan Anda dikejar, mencuri barang orang lain, hanya aneh jika Anda tidak dikejar. Ketika lelaki tua Zuge dan Poring menatapnya, Ye Sen tidak bisa menahan tawa kering sebelum mengeluarkan jimat roh berwarna-warni dari sakunya. Saya terlihat bagus, jadi saya mengambil alih untuk mempelajarinya. Ye Sen tertawa tanpa wajah, tetapi masih menyerahkan jimat roh itu. Wanita berbaju hijau mendengus dingin dan mengusap tangan gioknya di atasnya, memasukkan jimat roh 10.000 bunga ke dalam tas penyimpanannya, tidak lupa memelototi Ye Sen dengan tatapan dingin selama prosesnya. "Biou, kenapa kamu keluar dari gerbang?" Setelah selingan kecil berlalu, Poring melihat ke arah wanita berbaju hijau. "Nenek, saya akan pergi ke Sekte Zhengyang." Wanita berpakaian hijau yang disebut Biou mengerucutkan bibirnya. "Hah? Kamu akan pergi ke klan Zhengyang juga?" Ye Sen datang dan menggosok kedua tangannya dan tersenyum riang. "Kalau begitu, kebetulan saja aku juga pergi ke Sekte Zhengyang." Hanya saja, untuk kata-kata Ye Sen, wanita berpakaian hijau bernama Biou menutup telinga mereka, seperti patung es, dengan hawa dingin yang menusuk di sekujur tubuhnya yang membuat orang menggigil. "Kamu masih akan mencari tubuh Xuan Ling itu?" Fuling melirik wanita berbaju hijau yang disebut Biou. "Aku tidak yakin dengan kekalahanku." Biou menarik napas dalam-dalam. Percakapan antara keduanya menyebabkan mata Ye Sen menjadi tulang dan dia tidak bisa menahan pandangannya pada wanita berbaju hijau yang disebut Biou. Dia seharusnya bertarung dengan Jin Ningshen tetapi kalah. Kali ini ketika dia keluar dari pengasingan, ini untuk pergi dan bertarung dengan Jin Ningshen lagi. Fuling menghela nafas. "Aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu, biarlah." "Terima kasih banyak nenek, kalah tetaplah kalah, jangan dipaksakan." Saat keduanya berbicara, Patua Zuge perlahan-lahan berjalan keluar. "Kalau begitu, saya akan mengirim Biou ke sana." Itu aku." Ye Sen bergegas bangun, takut Patua Zuge akan meninggalkannya di sini. "Tidak kalah denganmu. Kekosongan itu sangat halus dan luasnya langit sangat luas." Sebuah pedang terbang besar membelah langit sementara Patua Zuge, Ye Sen dan Biou duduk bertengger di atasnya. Dalam perjalanan, lelaki tua Zuge duduk di depannya sambil memegang labu anggur dan meminumnya sepuasnya. Tetapi Biou, di sampingnya, tidak bisa berkata-kata sepanjang jalan, dan di atas wajahnya yang cantik, dia tidak bisa melihat sedikit pun gejolak emosi, selalu terlihat acuh tak acuh seolah-olah dia menolak orang. Merasa bosan,
Ye Sen mengeluarkan pedang ke surgawi dan terus menyekanya untuk menghabiskan waktu yang membosankan. Biou, kamu telah berduel dengan tubuh Xuan Ling, apa pendapatmu tentang garis keturunan yang menentang surga itu? Pada akhirnya, Pak Tua Zuge yang duduk di depannya yang memecah keheningan dengan sepatah kata pun. Mendengar ini, Ye Sen, yang sedang memoles pedang ke surgawi, juga menajamkan telinganya. Sangat kuat, Biu menarik napas dalam-dalam, tetapi hanya mengucapkan dua kata. Dia hampir tidak bisa dipecahkan, dapat mengendalikan tiga kekuatan langit dan bumi, angin, air dan kayu, dan kemampuan ilahi bakat Xuan Ling, yang masing-masing bersifat misterius dan tak tertandingi. Biu berkata lagi, tangan gioknya masih mengepal. Terakhir kali aku bertarung dengannya, aku bahkan tidak bisa bertahan selama 20 jurus. Tidak bertahan 20 jurus. Tanpa menunggu Pak Tua Zuge berbicara, Ye Sen berseru. Tidak mungkin. Ye Sen memandang Biou dari atas ke bawah, kamu berada di tingkat kelima alam yang sejati dan kamu bahkan tidak bertahan 20 pukulan. Apa yang kamu tahu? Mendengar komentar Ye Sen, Biou menjentikkan kepalanya ke samping dan dengan dingin memarahi dengan ringan. Kamu sama sekali tidak mengerti betapa menakutkannya tubuh Xuan Ling itu, dan bagaimana kamu tahu betapa menakutkannya garis keturunan yang menentang surga itu. Dimarahi, Ye Sen bersungut-sungut, karena kamu tahu bahwa dia sangat menakutkan, bukankah kamu bersenang-senang tanpa hasil dengan bertengkar dengannya kali ini? Agar kamu peduli, aku hanya bilang, jangan terlalu bersemangat. Oh. Orang tua Zuge di depan hanya bisa menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia berkata dengan sedih, satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah bahwa Anda dilahirkan pada waktu yang salah, bahwa Anda dilahirkan di era yang sama dengan tubuh Xuan Ling, di era yang sama dengannya, dan bahwa Anda ditakdirkan untuk menjadi pendamping belaka. Biu terdiam, hanya menggenggam tangan gioknya dengan erat. Sebaliknya, Ye Sen, dengan ekornya terbuka lebar, mengorek telinganya, aku tidak suka menjadi pendamping, mungkin aku bisa mengalahkannya. Mementingkan diri sendiri, Biu melirik Ye Sen, kata-kata dingin, tidak mengelak sedikit pun. Apa yang kukatakan memang benar, kalau tubuh Xuan Ling sakit suatu hari nanti, ada kemungkinan aku benar-benar menanam di tanganku, selain. Anak kecil, kemarilah, lihat gunung itu. Orang tua Zuge langsung menyela kata-kata Ye Sen, dan kemudian meletakkan satu tangan di bahu Ye Sen, dan menunjuk gunung setinggi 8.000 kaki yang jauh dengan satu tangan. Ye Sen tertegun, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Jika kamu bisa mengalahkan tubuh Xuan Ling, kakek, aku akan menelan gunung besar itu ke dalam perutku satu gigitan pada satu waktu. Pak Tua Zuge mengelus janggutnya dan berbicara dengan ekspresi serius. Anggap saja aku tidak mengatakan itu. Ye Sen menarik sudut mulutnya dan terus membenamkan kepalanya untuk memoles pedang ke surgawi. Mereka bertiga terdiam sekali lagi, Biu masih memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, sementara Pak Tua Zuge terus menyenandungkan sedikit lagu dan minum. Dengung, dengung. Pada titik tertentu, suara gemetar datang dari sisinya, menyebabkan Ye Sen, yang sedang menunduk untuk memoles pedangnya, mengangkat kepalanya dan menatap Biu, yang duduk di sampingnya. Garis keturunannya biasanya juga tidak istimewa. Di bawah mata roda abadi miliknya, Ye Sen bergumam, sepertinya bisa melihat keanehan garis keturunan Biu, dan dia bahkan bisa melihat bunga kembang sepatu yang sedang mekar dari dantian Biu. Tidak heran dia tidak mematuhi tubuh Xuan Ling. Ye Sen mengusap dagunya, dengan garis keturunan khusus yang sama, Biu ini juga memiliki harga dirinya yang tinggi. Namun, ketika sampai pada tubuh Xuan Ling, mata Ye Sen menjadi cerah dan gelap lagi. Biu, yang juga memiliki garis keturunan khusus dan memiliki tingkat kultivasi di tingkat kelima alam yang sejati, telah gagal bertahan lebih dari 20 jurus di tangan tubuh Xuan Ling Jiningshen, jadi dia punya alasan untuk percaya bahwa kekuatan Jiningshen telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jangan menatapku, Biu, yang memejamkan mata, berteriak dingin, seolah-olah dia tahu bahwa Ye Sen sedang memata-matai dirinya. Ye Sen mengalihkan pandangannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis, kedinginan Biu membuat seluruh tubuhnya terasa dingin.
Saya telah mendengar bahwa klan Zheng yang telah memberikan sejumlah uang darah kali ini. Di depan, lelaki tua Zuge meregangkan punggungnya. Apa maksudmu? Ye Sen memandang Pak Tua Zuge dengan bingung. Apa kau belum pernah dengar? Untuk murid yang berpartisipasi dalam kompetisi 3 sekte kali ini, siapapun yang memenangkan tempat pertama akan mendapatkan 5 butir pil roh ditambahkan ke hadiah yang mereka terima. Pak Tua Zuge berkata dan terus menghela nafas dan menamparkan bibirnya. Pelet roh 5 butir. Kali ini, bahkan tekad Ye Sen tidak bisa menahan keheranan, dan bahkan Biyu, yang memejamkan mata, tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kompetisi besar 3 sekte, yang diadakan setiap 3 tahun sekali, diselenggarakan oleh 3 sekte secara bergantian, dan setiap kali seorang murid yang memenangkan hadiah utama dalam kompetisi besar 3 sekte akan diberi hadiah yang sesuai, dan hadiah ini diberikan oleh pihak yang menjadi tuan rumah. Kali ini, tuan rumahnya adalah klan Zheng Yang, jadi murid yang memenangkan kompetisi secara alami dihargai oleh klan Zheng Yang. Apa yang tidak disangka Ye Sen adalah bahwa klan Zheng yang akan begitu berani memberikan pelet roh 5 butir sebagai hadiah. Sebagai seorang alkemis, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa arti pelet roh 5 butir ini? Sufu dari klan Heng Yue telah mengatakan bahwa pil roh tingkat tertinggi yang bisa dia murnikan sendiri adalah pil roh 4 butir, dan satu-satunya pil roh 5 butir hanya dibuat olehnya bekerja sama dengan Dan Chen. Sekarang, 5 butir pil roh klan Zheng yang adalah hadiahnya, bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan orang? Klan Zheng yang sangat berani. Ye Sen juga seperti orang tua Zuge, menghela nafas dan menamparkan bibirnya tanpa henti. Iya, itu cukup berani. Pak Tua Zuge menuangkan seteguk anggur, tapi tempat pertama ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan sekte Heng Yue dan King Yun Anda. Mereka berani mengeluarkan kata untuk memberi hadiah 5 butir pil roh. Tentu saja mereka tidak akan membiarkan sekte Heng Yue dan King Yun menempati posisi pertama, dengan tubuh Xuan Ling di sekitar, murid-murid Heng Yue dan King Yun, tidak ada kesempatan. Begitu, Pak Tua Zuge berkata dengan santai, pelet roh 5 butir ini, sejak awal, tidak ada hubungannya dengan Heng Yue dan King Yun. Langkah klan Zheng yang ini hanya untuk memamerkan bahwa klan Zheng yang telah menghasilkan tubuh Xuan Ling. Tapi mau bagaimana lagi? Pak Tua Zuge menghela nafas, orang-orang memiliki modal untuk pamer. Kesombongan. Dibandingkan dengan Pak Tua Zuge, 2 kata inilah yang muncul di benak Ye Sen. Dari sudut pandangnya, 5 butir pil roh itu adalah sepotong daging gemuk yang digantung tinggi oleh sekte Zheng Yang, sementara murid-murid sekte Heng Yue dan sekte King Yun hanya bisa melihat dengan napas tertahan. Dan alasan dia mengatakan bahwa klan Zheng yang sombong adalah karena mereka telah menempatkan diri mereka pada posisi yang lebih tinggi daripada klan Heng Yue dan klan King Yun sejak awal. Memiliki tubuh Xuan Ling membuat mereka tak terkalahkan, menjulang tinggi di atas semua orang. Saya sekarang cukup berterima kasih kepada Lu Zi karena telah menghancurkan dantiannya hari itu, dan saya juga harus berterima kasih karena telah diusir dari sekte Zheng Yang oleh Wu Changqing hari itu. Ye Sen bergumam dalam hatinya, jika tidak, dalam sekte yang sombong seperti itu, saya akan menjadi orang yang dibuang cepat atau lambat. Ke klan Zheng Yang. Di sela-sela perenungan, Pak Tua Zuge dengan malas berdiri. Setelah mendengar ini, Ye Sen tidak bisa membantu tetapi mengangkat matanya. Dari kejauhan, dia bisa melihat hamparan pegunungan roh yang disemprot dengan warna-warna aneh. Keseluruhannya diselimuti awan dan kabut yang tersisa, seolah-olah itu adalah negeri dongeng di bumi. Setelah 3 bulan, saya kembali lagi. Dengan tenang melihat kelompok pegunungan ini, Ye Sen masih memiliki perasaan yang tidak nyata. 3 bulan adalah waktu yang singkat, tetapi baginya, itu terasa seperti seumur hidup yang lalu, ketika dia diusir dari gunung seperti sampah, dan ketidaksukaan tuannya, penghinaan saudara-saudaranya, dan ketidakpedulian kekasihnya seperti jarum baja yang menusuknya dengan 1000 lubang. Gambaran masa lalu itu kini tergambar jelas di benaknya. Ketika dia kembali lagi, keadaan pikirannya menjadi rumit, bukan berarti kebencian, tetapi kebencian itu adalah luka yang tidak akan pernah bisa dihapus. Apa ekspresi wajahmu ini? Keheningan Ye Sen membuat lelaki tua Zuge di sampingnya sedikit terkejut. Tidak ada.